Sehari-hari saya dosen di Fakultas Farmasi Unhas Oh, Makassar. oke. Ya, jadi hari ini malam ini kebetulan pakai peci karena rambut masih berantakan. Jadi jangan salah ya, nanti dikira Ustadz kan. Enggak apa-apa jadi Ustaz. Karena berantakan aja rambutnya. Promul. Ya, mudah-mudahan mohon bimbingannya Promul, Pak Insya Aan Allah. dan teman-teman sehingga kita semua minimal bisa nulis buku. Kalau Ya, betul. Promul nggak bisa disamain lah, ya minimal kita atau dua lah, satu atau dua dulu lah. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ansar. Sebentaran. Jadi Silakan, saya Promul. hari ini baru selesai menerjemahkan buku Canur Islam, Doktrin dan Peradaban ke dalam bahasa Inggris. 880 halaman. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Alhamdulillah. Oh. Itu pekerjaan yang luar biasa itu, Pak Mul. Nanti Pak Mul bisa berceritakan itu. Banyak karya yang sedang beliau garap lah. Gitu. Iya. Makasih ya Mas Ansar ya. Kita Ya, langsung ke Mataram dulu, Pak Mul. Sebentar kita ke Mataram. Ada orang Mataram juga. Silakan, Bu Rika. Oh, Bu Rika ya. Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Teman-teman semua. Salam kenal, saya Rika Kurniawati. Sehari-hari bekerja di Perpustakaan UIN Mataram sebagai pustakawan. Oke. Jadi keinginan saya ikut kelas ini biar saya melihat bahwa dalam dunia perpustakaan itu untuk mengalirkan ide tentang proses pekerjaan di perpustakaan itu masih kurang sekali bentuk karangannya, bentuk tulisannya gitu. Jadi kebanyakan hanya karya-karya ilmiah biasa, tapi tentang bagaimana kesan-kesan pustakawan dalam memproses informasi di perpustakaan itu belum tersaji ke dalam bentuk yaitu apakah itu bentuk novel atau bentuk istilahnya apa kayak perenungan, kayak misalnya tulisan-tulisan Pak Prof gitu, Pak Prof. Jadi kepingin Oke. kira dunia perpustakaan kemudian kita alihkan ke dalam bentuk-bentuk karangan seperti itu, kan kayaknya imajinatif banget gitu. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih Ibu Rika. Bu Rika, Ibu Rika dari Mataram nih, Prof Mul. Mataram. Ya. Ya, Lombok. Lombok ya. Yayan ya? Yayan atau Win? UIN Sudah Mataram. UIN ya? Iya, Pak Prof. Saya pernah tahun 2012 ke sana. Oh, nggih. Iya. Oke. Terima kasih Bu Rika ya. Sekarang Sama-sama, kita Mas lanjut, silakan mungkin yang agak orang-orang Jogja sekitarnya nih. Mas gitu? Silakan. Ya. Siapa? Assalamualaikum. Oh, Nurudin ya. Waalaikumsalam. Bisa terdengar ya, Mas? Bisa. Ya. Selamat malam Prof Mulyadi. Alhamdulillah ini bisa bertemu lagi nih setelah dari yang psikologi Islam kemarin gitu. Ikut kemarin ya. Kemarin juga saya sempat ikut Prof yang di Triple IT itu, Prof yang di epistemologi itu. Iya, oke. Ini kali ketiga. Alhamdulillah ya, Pak. Dari mana nih asalnya nih? Saking pundi, Mas? Dari Jogja, Prof. Jogja ya. Jogja saya, iya. Saya pernah di Jogja loh, 3 tahun di UGM. Iya, lama Pak Mulya di Jogja ya waktu itu ya. Iya, 3 tahun. Di mana Jogja nih? Saya mahasiswa Prof di UGM, doktoral ya. Iya, oke. Iya. Tapi asli Jogja juga memang. Iya. Oke. Bantul, Prof. Bantul. Oh iya. Iya. Saya punya teman Mas Agus dulu di Bantul tuh. Baik, terima kasih Mas Nurudin. Kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa. Silakan dari siapa nih? Mbak Olivia dulu ya. Mbak Olivia silakan. Bisa perkenalkan dulu, Mbak. Olivia, oke. Nggak ada suaranya? Suaranya belum keluar, Mbak. Olivia, masih belum ya? Oke. Nggak apa-apa, Mbak Olivia. Nanti sambil ngebetulkan, saya coba minta Mbak Miska dulu ya. Mbak Miska Husain Balfas. Silakan. Mbak Miska ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miska, saya sedang studi S2 Magister Hubungan Internasional di Paramadina. Oh, Paramadina. Paramadina juga. Gua aneh. Sekarang lagi semester 4, Prof. Insya Allah tesis bulan ini, mulai bulan ini. Mulai nyusun tesis. Oh gitu.
Bagus ya. Ini tepat waktunya nih supaya kita Benar. bisa belajar banyak ya nanti insya Allah. Mbak Miska belajar sama Propul bisa 2 minggu selesai itu tesisnya. Contohnya Aan ya. Ya, skripsi siap. 2 minggu ya. 2 minggu selesai. Oke. Allah. Baik, kita Terima kasih. lanjut ya. Mbak Mulyati, terima kasih Mbak Miska. Mbak Mulyati silakan Mbak, kenalkan Suaranya enggak suaranya Mbak. Sama belum keluar juga ya. Kenapa ya enggak bisa? Iya, nggak apa-apa. Mbak Mulyati nanti bisa chat Mbak ya, ngetik di chat juga nggak apa-apa. Nanti biasanya bisa bacakan nanti. Gitu ya. Enggak ada suaranya ya? Iya, nggak ada suaranya. Lanjut dulu ke Mbak Mirfat Husen. Nah, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Prof, Pak Aan, semuanya, rekan-rekan. Saya Mirfat Husen Balfas. Saya mahasiswa ilmu komunikasi, sekarang sedang menjalani semester 6 di Paramadina. Nah, iya Pak. Paramadina juga nih. Iya. Oke. Saya Saya juga sama Mbak Miska saudaraan ya, saudara ya. Iya. Iya, saya adik kakak. Saya dulu pendiri salah satu pendiri Paramadina, Universitas Paramadina dulu. Dari 5 pendiri itu. Terus pernah jadi sekretaris jurusan itu filsafat dan agama. Kemudian saya pindah ke UGM. Jadi ya boleh dibilang mahasiswa saya lah. Ya. Oke. Baik, Pak Pul, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Mbak Kamila silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Kamilatul Awaliyah, biasa dipanggil Kamila. Saya mahasiswa semester 6, jurusan di UIN Syarif Hidayatullah. Oh, mahasiswa saya berarti. Ya, sekaligus tinggal di pesantren juga di Darel Kolam bersama Ustadz Aan. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi di apa jurusannya apa di UIN? Studi Islam di Rasat Islamiyah. Oh, di Rasat Islamiyah. Oke. Baik, makasih. Oke. Ustazah Kamila ini Ustazah ini. Baik, lanjut ada Mbak Nisa silakan. Mbak Nisa Rahmah. Assalamualaikum. Mulyati. Waalaikumsalam. Saya ngapunten dulu, mohon maaf karena tidak bisa on audionya Ya, karena agak kurang fit Prof Mulyati. Oh, Tetapi gitu. insya Allah tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Oh, oke ya. Saya dari Solo, Prof Solo, Mulyati, ya? dari Solo, dosen psikologi di UMS Muhammadiyah Solo. Oh, oke. UMS ya. Namanya siapa tadi lupa? Saya Nisa Rahmah Nisa. Nur Anganti. Oke. Nisa Rahmah ya. Ye. Oke. Terima kasih. Wah, ini banyak dosen juga nih rupanya nih. Iya. Kita gabungan Pak Mul. Ini dosen dengan mahasiswa ya. Oke. Terima kasih Mbak Nisa. Kemudian kita lanjut dulu ya. Mbak Ninda Ajriya ada? Silakan. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, namaku sebenarnya Ajriya Ninda. Sengaja dibalik biar orang manggilnya Ninda. Gitu. Ya, saya panggil Ninda lah. Iya, Ninda. Jadi mungkin background-nya agak beda nih dari kawan-kawan yang pada datang. Jadi, kenapa? Backgroundku interior designer. Oke. Interior designer. Iya. Di mana nih? Di memang tertarik sih sama menulis. Di universitas mana nih? Kuliahnya di Bandung, di Telkom. Bandung. Di Telkom. Oke. Telkom ya. Telkom Bandung. Sekarang udah kerja sih. Oh. Menjadi praktisi. Ada, oke. Wah, ini bagus ada praktisi juga nih, ada Mbak Ninda nih. Iya. Interior design ya, boleh juga nih nanti minta. Interior design. Ya. Makasih ya Mbak Ninda ya. Boleh. Ya, makasih banyak. Alhamdulillah. Ya. Kita ada 2 lagi, ada Mbak Leli, silakan. Leli ya. Leli ada? Oke, kalau belum kita minta Mas Ajis dulu. Saya Mas Ajis. Oh iya. Ajis Mahmud ya. Ya, silakan Mas. Iya, makasih.
Ini yang perkenalan nama aja. Iya, perkenalan silakan. Nama, dari mana gitu, silakan Mas. Oh, nama saya Muhammad Aziz Mahmud. Saya dari Jogja, Jogja ya. Apalagi, udah itu aja. Mas mahasiswa atau dosen? Oh, mahasiswa. Di kampus? Di kampus UIN Sunan Kalijaga. Oh iya. Oh UIN, oke. Jurusan apa Mas? IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Program magister. Ya. Oke, good. Baik, alhamdulillah. Ini sepertinya sudah semua ya Prof Mul ya. Tadi Oh, Mbak gitu. Mulyanti, suaranya udah keluar belum Mbak Mulyanti? Nomor 1 tuh dari sana kan ya? Iya, sudah. Bisa kedengeran Mas Aan? Oh iya, silakan, bisa. Oh iya, mohon maaf videonya mungkin nggak bisa di-setel karena kameranya mungkin agak trouble ya. Silakan. Perkenalkan Prof, nama saya Mulyanti, saya mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Oke. Sekarang semester 2, insya Allah. Alhamdulillah. Kenal dengan itu siapa? Siapa Pak? Mas Arya sih, Pak Umam, Jayadi. Pak Lutfi, ya. Enggak, Bu Siska. yang keponakan saya Tuan. Oh, itu di. Oh, angkatan berapa Pak? Di HI juga kan dia? Ini ya Allah, siapa? Lupa saya malah. Iya, ada saudara Pak Mul yang di sana. Saya lupa malah. Biasanya dipanggil Putri sih, jadinya. Oke. Siap. Iya, Prof. Mohon bimbingannya ya, Prof, dan teman-teman semua. Insya Allah ya, sejauh yang dapat saya mampu lah ya. Terima kasih ya Mbak Mulyanti ya. Kita Mbak Olivia, nggak bisa tadi ya suaranya ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Olivia, udah ada kok di chatnya, kita bisa baca di sini. Dari HI juga, dari Paramadina. Oh iya, oke. Siapa namanya? Sebentar, saya lagi book. Nah ini, beliau, saya Olivia, mahasiswa semester 8 HI. Oh Unpad, mohon maaf, dari Universitas Pajajaran. Unpad ya. Sekarang mengerjakan skripsi. Semoga saya bisa selesai dalam waktu 2 minggu. Amin. Oke, baik. Prof Mul, saya mau sedikit saja Prof mau sampaikan bahwa kuliah kita insya Allah selama 4 kali pertemuan, artinya dalam 1 bulan intensif, setiap Rabu malam kita ada kelas Prof Mulyanti Kartanegara. Insya Allah dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan, kami akan mengirim buku Prof Mulyanti mengenai seni mengukir kata kepada Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu ada. Gitu ya Prof Mul ya? Iya, betul. Nanti kami harapkan di ujung kuliah ini, Bapak Ibu menyiapkan tulisan, ya bentuknya reflektif dan sebagainya, untuk kita kumpulkan menjadi antologi nantinya. Dan nanti akan diberi pengantar khusus oleh Prof Mulyanti Kartanegara lah, sebagai produk dari kelas menulis kita. Begitu. Dan nanti akan diterbitkan oleh kami di Paramadina. Kira-kira itu pengantarnya dulu. Jadi Prof Mul, sekarang saatnya Prof Mul untuk menyampaikan, udah enggak tahan, udah enggak dengar lah. Silakan Prof Mul. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita pernah rencanakan ya. Walaupun kita terlambat seminggu sebenarnya dari yang dijadwalkan, tapi tidak apa-apalah. Mudah-mudahan saja tidak ada masalah. Sedikit perkenalan saya, mungkin sudah pernah kenal ya, tapi saya lahir 62 tahun yang lalu, sudah tua ya, di Legok, Kabupaten Tangerang, jadi tidak jauh dari BSD. Kemudian menempuh kuliah di IAIN, waktu itu belum UIN, kemudian S2-nya di University of Chicago, dan juga doktornya di sana. Mengambil jurusan tasawuf dan filsafat. Saya memberanikan menulis buku seni mengukir kata itu bukan dari teori, tetapi dari praktek sebenarnya. Jadi semua yang saya tulis itu adalah hasil praktek ya. Jadi tidak banyak teori gitu yang saya ambil dari orang. Nah,
berdasarkan praktek itulah maka kemudian saya memberanikan diri menulis buku, siapa tahu bermanfaat gitu ya. Dan juga di sini saya juga tidak banyak teori tentang menulis tuh yang saya ambil dari orang lain, tetapi ya berdasarkan pengalaman saja. Jadi nanti saya banyak cerita pengalaman saya ya di sini. Tema utama kita adalah seni menulis tanpa beban. Mengapa saya memberi judul seperti itu ya? Karena sebenarnya saya, menurut pengalaman saya membimbing puluhan mungkin ratusan disertasi, tesis dan skripsi gitu. Banyak mahasiswa yang tidak selesai atau yang mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ya. Itu bukan karena kapasitasnya yang kurang, bukan, tetapi karena dalam menulis itu terlalu banyak beban, ya, terlalu banyak beban sehingga kemudian menjadi hambatan tersendiri, gitu. Ya, saya kasih contoh. Satu orang datang ke saya, tentu kakak kelas saya, dia minta dituliskan skripsinya karena waktunya tinggal 2 minggu. Ya kan, bagaimana dalam 2 minggu itu dia harus selesai. Sedangkan dia udah mencoba 2,5 tahun, itu setiap kali mencoba selalu gagal. Jadi istilahnya kalau ditulis tangan itu selalu dibuang gitu. Baru kalimat-kalimat pertama seperti itu. Lalu datang ke saya untuk minta dituliskan skripsinya. Saya bilang nggak bisa. Kok bisa saya? Di dunia ini kalau yang paling bisa menulis skripsi Anda ya Anda sendiri gitu. Karena kan udah ratus-ratus kali mungkin diolah di dalam pikiran kita ya. Saya tahu dia tuh pinter orangnya gitu. Tapi kenapa nggak bisa selesai dalam 2,5 tahun? Nah itu dia itunya. Dugaan saya dia tuh terlalu beban gitu. Jadi karena memilih 2 pembimbingnya tuh profesor semua, Din Samsudin dengan Nurholis Majid waktu itu. Jadi banyak beban yang harus dipikul gitu sehingga kalau mau menulis apapun takut dibilang pertanyaannya, questionnya itu terlalu cetek atau bagaimana, takut nggak sistematis, takut nggak logis dan sebagainya. Jadi banyak sekali ketakutan seperti itu. Nah, karena dia minta petunjuk, jadi saya bilang begini aja ya. Saya tantang Anda menulis 1 minggu. Dalam 1 minggu itu pokoknya harus datang ke sini bawa berapapun hasilnya. Jangan takut tidak sistematis, saya bilang gitu. Jangan takut repetitif, jangan takut tidak logis dan sebagainya. Jangan takut juga berapa halaman. Ya, pokoknya tulis aja secara bebas, bebaskan pikiran Anda dari segala kekhawatiran karena ada saya. Saya nanti akan membebaskannya itu. Cepat cerita, seminggu kemudian dia datang dengan membuat tulisan 56 halaman. Bayangkan, 2,5 tahun nggak pernah bisa 1 halaman. Tapi 1 minggu itu dia bisa menulis 56 halaman. Padahal 70 halaman sudah bisa diterima. Jadi tinggal berikan pengantar dan penutup dengan referensi. Jadi alhamdulillah begitu saya lihat nggak banyak yang saya perbaiki juga sebenarnya. Gitu. Sedikit-sedikit sinilah. Jadi artinya sistematisnya udah sistematis karena saya tahu dia juga pinter orangnya gitu. Nah akhirnya dalam waktu seminggu kemudian ditulis pengantar, kesimpulan dengan referensi, jadi sidang dia. Jadi dalam waktu 2 minggu dia bisa menyelesaikan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dalam 2,5 tahun dia tidak bisa menulis bahkan 1-2 halaman, sedangkan dalam 1 minggu dia bisa menulis 50 halaman. Itu karena dia sudah diangkat bebannya. Bebannya itu diserahkan sama saya gitu. Ya kan? Nah ini satu contoh betapa sebenarnya menulis itu banyak hambatan. Bisa hambatan teknis, ya di mana kita tidak mengerti lah secara ilmiahnya bagaimana menulis sebuah tesis itu ya. Tapi yang paling parah adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis itu seperti yang dialami oleh kakak kelas saya gitu. Ya. Jadi dalam waktu 2,5 tahun dia tidak berhasil menulis 1 halaman pun, dalam 1 minggu dia bisa menulis 56 halaman gara-gara dia tidak punya beban. Nah, inilah yang saya mau ajarkan. Ya, bagaimana menulis tanpa beban itu. Ya. Yang saya alami, bagaimana saya bisa menulis tanpa beban itu,
adalah menulis catatan harian. Jadi saya sudah dari tahun 1981 saya sudah mulai aktif menulis catatan harian. Mungkin ada sampai 20 buku catatan harian itu. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan catatan harian gitu? Jadi catatan harian ini bagi saya merupakan cara pertama, langkah pertama untuk mencapai seni menulis tanpa beban. Karena apa? Karena catatan harian itu kita menulis untuk kita sendiri. Mau ngomong apa kayak gitu, selama itu dirasakan sebagai kebenaran, ditulis saja gitu. Di situ mau mengkritik dosen kah, mau mengkritik ulama, mau mengkritik siapapun, silakan. Karena itu untuk diri sendiri kan, tidak untuk diterbitkan. Nah, jadi saya terus saja menulis. Yang saya ingat yang tulisan yang kedua itu, aku ingin jadi filosof gitu, judulnya itu. Terus saya tulis lagi, jangan berhayal, Bung. Mungkin itu tanggapan orang kalau saya mengutarakan itu pada orang lain. Tapi saya bilang saya berhayal lebih baik daripada tidak, karena berhayal berupaya kita untuk mencapai apa yang kita hayalkan itu. Jadi ada dinamika. Saya bilang itu. Gitu. Jadi kebiasaan menulis catatan harian itu adalah cara kita membebaskan pikiran kita dari belenggu. Misalnya takut dikritik lah gitu kan. Kalau ada pembimbing kan takut kata pembimbing ini apaan ini soal cetak begini misalnya. Jadi kalau menulis catatan harian itu tidak ada beban. Dan alhamdulillah ya, berkat saya menulis catatan harian itu saya bisa menulis autobiografi, ya kan, dari mulai lahir sampai sekarang gitu. Dan itu harus menelusuri pemikiran-pemikiran yang sudah saya pikirkan pada saat itu yang terekam dalam catatan harian. Jadi bagi saya itu waduh luar biasa tuh. Ya, dulu iseng-iseng aja kita nggak tahu. Tetapi catatan harian saya itu catatan harian lintasan pikiran gitu. Jadi apa yang terlintas dalam pikiran, misalnya ada konsep Tuhan, alam dan manusia, waktu itu sudah saya tulis gitu. Bahkan tentang relativitas warna gitu ya kan, apakah warna yang sesungguhnya itu adalah warna yang dilihat pada siang hari tapi tidak pada malam hari dan sebagainya ya. Nah, bagi saya catatan harian ini sangat penting ya, sangat penting karena itu selain membebaskan kita dari belenggu ya, dari beban orang lain ya, karena untuk ditulis untuk sendiri gitu. Itu di situ juga kita belajar untuk apa ya? Belajar untuk berpikir independen. Jadi kalau kata kita salah ya bilang aja salah gitu. Tapi dengan argumen. Kenapa pikiran orang itu salah gitu. Nah, kebiasaan itu saya bawa sampai sekarang. Jadi kalau saya menulis misalnya tentang epistemologi Islam dan saya merasakan ada epistemologi di barat yang salah gitu, saya kritik gitu karena udah kebiasaan mengungkapkan pandangan pribadi. Mengungkapkan pandangan pribadi ini tidak mudah, ya apalagi dalam tulisan ilmiah. Karena apa? Karena salah pengajarannya dulu. Katanya kalau ilmiah itu harus objektif, dan objektif itu adalah mengutip orang lain gitu. Sehingga pandangan subjektif kita tidak dihargai. Nah, itu saya revisi nanti di dalam pertemuan ketiga insya Allah tentang penulisan ilmiah. Saya akan revisi itu. Bahwa tulisan ilmiah itu bukan berarti harus mengutip saja. Bahwa kita mematikan subjektivitas kita. Tidak. Ilmiah itu kita bisa berpendapat tapi ditopang oleh argumen-argumen rasional. Yaitu sedikit ya tentang trik saya untuk bisa mendapatkan seni menulis tanpa beban. Ya, karena menulis dengan beban itu yang bisa membuat tulisan kita nggak pernah selesai. Oke, nah sekarang kita kembali ke judul-judul yang ada di dalam buku saya ya. Pertama, seni mengukir kata. Ya. Jadi di situ sebenarnya saya ingin mengatakan seni menulis, ya seni menulis, the art of writing, ya, the art of writing. Tetapi kenapa menulis itu dipandang sebagai seni? Apa implikasinya kalau menulis itu adalah seni? Nah ini penting nih, karena kalau kita nggak menguasai seninya, menulis itu juga susah. Ya, sama seperti apa saja, mau main piano nggak bisa, seninya nggak bisa.
Ya. Nah, dikatakan seni menulis itu adalah karena seperti seni-seni yang lain, menulis itu tidak bisa tanpa latihan. Ya. Jadi walaupun kita sudah tahu teorinya, ya, begini menulis itu. Ya, tetapi kalau kita kurang praktek, itu kayaknya sulit lah, yang nggak bakal mulus. Misalnya kita naik sepeda ya, kalau nggak dilatih terus, itu nggak bisa naik sepeda itu ya. Selalu takut jatuh lah sebagainya. Jadi teori saja nggak cukup kalau dalam hal menulis ya, karena seperti kalau kita mau main piano, walaupun kita mengerti balok itu ya, not balok ya, kita bisa mengerti itu, tapi kalau kita nggak latihan, nggak mungkin bisa. Ya, latihan inilah yang sebenarnya akan melancarkan apa yang kita baca di dalam teori. Dan kalau kita sudah terbiasa menulis, itu menulis tidak lagi hambatan ya. Jadi kita bisa menulis dengan cepat ya. Sama seperti naik sepeda itu, kalau kita terbiasa, bahkan nggak pegangan stang juga masih bisa lari ya kan. Karena apa? Jadi sudah menjadi seperti otomatis. Main piano itu, main gitar, kalau sudah biasa itu nggak perlu dilihat lagi. Jadi menulis juga gitu. Kalau kita sudah terbiasa, itu saya bisa menulis satu bab dalam satu kali tulis ya, satu bab dalam satu kali nulis mungkin 3 jam 4 jam udah selesai satu bab, ya kan? Dan itu saya tulis tangan. Ini ada contohnya nih. Ya, ini ada buku integrasi ilmu, ya kan? Nah saya tulis ini satu bab itu dalam 1 hari. Masih ada judulnya tuh, ya. Misalnya problem, ya introduction-nya. Itu tanggal 4. Ya, tanggal 4 saya nulis introduction, terus tanggal 5-nya saya nulis yang bab yang lain ya. Jadi artinya saya bisa menulis satu bab itu 1 hari. Jadi kalau ada buku 18 bab, 18 hari saya tulis gitu kan. Nah, ini kan kenapa saya bisa begitu? Karena kita sudah terbiasa menulis. Jadi tinggal ada apa di isi kepala kita bisa dituangkan dengan sangat rapi. Ya kan, dalam waktu singkat, dan hampir semua tulisan saya itu ketika dicetak itu seperti apa yang saya tulis. Jadi yang saya tulis itu sudah seperti tercetak, tidak banyak perubahan. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena apa? Karena kita biasa. Ya, dari tahun 81 saya nulis reflektif seperti itu. Dan ketika menulis itu jangan terlalu banyak pikiran juga gitu. Pokoknya kita udah tahu apa yang mau tulis aja sampai selesai. Kenapa saya memilih menulis dengan tangan? Karena menulis dengan tangan nggak bisa kembali. Kalau komputer kan bisa kembali. Nulis tangan itu harus sekali tarikan nafas istilahnya. Terus jangan berhenti sampai semua yang kita ingin tulis sudah selesai. Nanti kalau misalnya salah kan masih bisa ada yang kurang-kurang, saya biasanya ditaruh ada tanda insert, di bawah ditulis seperti catatan kaki. Padahal itu adalah misalnya ada kalimat yang tertinggal seperti itu. Nah, jadi sebagai seni menulis itu kemudian harus mengandaikan adanya latihan yang terus-menerus. Tentunya dengan panduan, ya. Jadi mengapa disebut menulis itu sebagai seni? Karena menulis itu seperti seni yang lain ya, piano kah atau gitar kah atau apa saja itu perlu latihan. Ya jangan harap misalnya kita nggak pernah latihan kemudian bisa menulis dalam waktu kayak Aan deh, 2 minggu selesai skripsi. Saya juga dulu begitu. Risalah sarjana muda itu juga 2 minggu saja gitu, karena sudah terlatih. Nah, kemudian ada jurulan yang lain ya, seperti saya lihat dulu ini ya. Oke, yang kedua adalah mengenai ini mitos bakat dalam menulis, ya.
ini banyak orang mengatakan bahwa saya memang tidak berbakat menulis. Sehingga dengan itu kita nggak mencoba gitu. Ya, saya pernah datang ke seorang dosen gitu. Kemudian saya tanya, Bapak sudah menulis apa bukunya apa saja? Oh, dia bilang saya tidak punya bakat menulis, jadi saya tidak banyak tulisan saya. Gitu. Nah, apakah menulis itu seperti itu? Apakah supaya bisa menulis kita harus benar-benar berbakat? Dan bagaimana kita mengetahui bakat kita? Kalau menurut saya itu lebih banyak mitosnya ya, mitosnya daripada kebenarannya. Jadi menulis itu karena seni maka harus sering dilatih. Misalnya gini loh, ada seorang ahli piano, dia punya anak 5. Mungkinkah semua anaknya itu sama-sama punya bakat piano? Mungkin enggak ya, mungkin ada 1-2 yang berbakat. Tapi karena dia dilatih terus dari awal, semua anaknya dilatih piano, maka semua anaknya bisa. Mungkin yang tidak berbakat tidak begitu mahir, tetapi nggak apa-apa. Dalam menulis itu yang penting kita bisa gitu. Walaupun tidak mahir seperti penulis-penulis yang ternama gitu. Jadi syarat untuk bisa menulis gitu, itu adalah harus banyak latihan gitu. Ya, banyak berlatih. Walaupun salah-salah tidak apa-apa. Jadi kalau tulisan harian itu, catatan harian itu kan kadang-kadang setelah kita sekarang baca lagi lucu gitu. Kok saya dulu seperti itu? Ya, nggak apa-apa, tulis aja. Jadi apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, renungan-renungan kita, ya ditulis saja di situ, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya kita ada kemajuan, kita bisa mentertawakan. Tapi ketika mentertawakan berarti kita sudah ada kemajuan. Bagaimana kita tahu perkembangan pemikiran kita kalau kita nggak tulis? Jadi tolonglah catatan harian itu betul-betul betul-betul dipraktekkan. Ya, jadi menurut saya bakat itu nggak terlalu penting lah. Ya, yang penting adalah usaha yang keras gitu. Jangan baru baru 2 kali menulis gitu tidak diterima di koran misalnya gitu, terus kita mengatakan oh saya nggak berbakat menulis, tidak. Ya, jadi harus coba terus, Kita juga mendapati misalnya Fritjof Capra ya, dia seorang penulis tentang fisika, The Tao of Physics ya. Itu dia menulis itu tidak ada penerbit yang mau menerbitkannya sampai ke yang ke-12. Yang ke-12 itu baru dia terima. Karena apa? Karena mungkin aneh ya, The Tao of Physics gitu kan. Nah, tetapi ternyata begitu diterbitkan itu menjadi bestseller gitu. Jadi jangan ukur bakat kita ini atau kemampuan menulis kita ini karena ditolak oleh redaksi gitu. Nggak apa-apa, redaksi itu mungkin menolak agar kita terus memperbaharui ya. Kita memperbaiki kemampuan kita menulis gitu. Ya. Terus yang berikutnya, yang berikutnya motivasi menulis. Nah, ya, motivasi menulis. Sebenarnya menulis itu bisa didorong oleh motivasi yang kuat dalam diri kita. Tapi saya yakin bahwa setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ya. Kalau ada orang yang menulis mungkin untuk menjadi terkenal, 1, ya kan? Atau untuk menjadi kaya, 2, atau untuk menjadi selebritis, ya kan? Seperti itu. Ya silakan saja. Apapun motivasinya, yang penting dia bisa mendorong kita. Tetapi di Indonesia ini, kalau kita menulis untuk mendapatkan uang gitu ya, kayaknya susah lah ya. Di Indonesia itu penghargaan terhadap penulis itu kurang sekali. Ya, dibuktikan misalnya kalau kita terbitkan buku, kita hanya dapat mungkin 7% gitu. Itu pun kadang-kadang dibayar atau tidak gitu. Ya kan? Nah, sehingga kemudian sangat tipis kemungkinan kita bisa menjadi kaya dengan menulis, kecuali memang ya booming misalnya ya kan, bestseller atau apa gitu. Tapi pada umumnya menulis di kita ini kalau hanya untuk mendapatkan uang itu akan merugi lah. Seperti itu. Kedua, ingin jadi populer, ya belum tentu menulis menjadi populer ya. Susah sekali, popularitas itu menempuh jalan yang panjang sekali.
Tetapi ada motivasi menulis itu yang tinggi lah nilainya, gitu, transenden gitu. Ya, misalnya kalau saya menulis mungkin karena ingin mengabadikan hidup saya. Ya, karena dengan menulis itu, walaupun saya kemudian meninggalkan dunia ini, orang masih bisa membaca pikiran saya dan orang masih bisa mendiskusikannya, dan mungkin buku saya itu masih bisa bermanfaat. Ya, contohnya Plato ya. Plato menulis 3000 tahun yang lalu lah mungkin, ya, sekitar itu. Tetapi sampai sekarang tulisannya itu masih dibincangkan, dan bahkan ada seorang penulis yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah catatan kaki dari tulisan Plato. Nah, andaikan Plato itu mengikuti gurunya tidak menulis, maka siapa yang akan mengenal Plato? Jadi bagi saya menulis itu motivasinya adalah untuk mengabadikan hidup kita. Nah, kalau itu motivasinya, itu kita mau kaya atau mau terkenal atau tidak terkenal, nggak jadi soal. Karena apa? Motivasi kita itu melampaui kebahagiaan sementara lagi itu selainnya. Ya kan? Jadi ada motivasi yang transenden, yaitu ingin mengabadikan hidup saya. Terlepas dari terkenal atau tidak terkenal ya. Tetapi karena tujuannya itu begitu tinggi sehingga kemudian tidak menjadi hambatan. Ya, sekarang ini istilahnya kalau nggak orang gila itu kurang terpancing untuk menulis. Karena apa? Karena penghargaannya masih sangat rendah di kita ini. Tapi kalau misalnya tujuannya seperti itu, ya kan, ingin memberi manfaat pada orang lain dan sebagainya, mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan itu juga menjadi apa ya petunjuk dan sebagainya. Ya, itulah yang kemudian bisa mendorong kita terus menerus. Ya, apakah kita nanti menjadi terkenal atau tidak, gitu, menjadi kaya atau tidak, tetap kita akan menulis. Macam saya ini nggak bisa nggak menulis, jadi harus menulis karena apa? Sudah hobi gitu, ya kan. Mau ada yang bayar, mau apa yang nggak bayar, tetap karena apa? Motivasinya itu yang tinggi. Ya. Kemudian yang penting lagi kita pertahankan dalam menulis ini adalah mempertahankan stamina. Ya, kita ini walaupun semangat menggebu-gebu, kalau tubuh kita ini lemah gitu. Saya sering seperti itu. Kan menulis ini terus keinginan semangatnya tinggi sekali gitu. Tapi ternyata tubuh kita ini nggak bisa melayani gitu. Karena apa? Karena tubuh kita, apalagi ya semacam saya udah 60-an ini udah terasa sekali gitu. Tidak bisa dipaksakan. Jadi ada saatnya kita harus berhenti, mengatakan berhenti gitu. Tetapi kalau kita lihat misalnya Ennio Schimmel gitu, orang sudah 80 tahun, 84 tahun masih terus menulis sampai meninggalnya. Ini kenapa ini? Nah, itulah stamina. Jadi pertama, stamina harus pertahankan dengan menjaga kesehatan. Kedua, dengan tadi dorongan spiritual gitu. Ya. Apakah keinginan kita untuk menjadikan ini sebagai amal jariah, ya kan? Atau memberi manfaat kepada orang lain, karena ada yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi stamina itu sangat penting sekali, dan stamina itu adalah termasuk sebenarnya kesehatan tubuh. Tapi kalau kesehatan tubuh saja belum tentu ya, karena banyak yang sehat tubuhnya tapi malas gitu kan. Jadi menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan bermain-main dan sebagainya. Jadi untuk menulis itu harus ada dorongan yang lebih dari sekedar faktor kesehatan. Ya. Kesehatan sangat penting ya. Walaupun semangat kita tinggi, kalau nggak sehat nggak bisa. Tapi sehat saja tidak cukup, karena itu harus ada semacam apa cita-cita yang luhur lah atau apa gitu ya. Harus ada tambahan energi dari situ. Ya. Kemudian peran konsentrasi. Ya, saya akan singkat-singkat saja, nanti kita akan diskusi. Peran konsentrasi. Jadi, konsentrasi itu adalah memusatkan pikiran kita pada satu benda. Jadi, kalau lagi menulis, itu jangan banyak pikiran yang lain-lain. Ya kan? Menulis itu harus fokus. Jangan mikirkan yang lain. Karena itu maka misalnya saya anjurkan, jadi kita itu hati kita itu jangan terlalu banyak masalah ya. Artinya yang nggak perlu, misalnya ada dendam, ada marah, ada kesel, ada iri, ada dengki, itu kalau bisa
dibuang itu. Karena apa? Itu akan mengganggu konsentrasi kita. Ya, tetapi kalau dengan konsentrasi, kita 1 jam itu kita bisa menulis luar biasa, bisa 10 halaman 1 jam itu. Kalau kita fokus, kita tahu apa yang mau ditulis, ya. Ibaratnya beginilah, kalau tangan kita nih mau membuka pintu, tapi tangan kita tuh banyak barang ya, ada gelas, ada piring, ada HP, ada apa. Maka tugas membuka pintu aja itu akan jadi berat. Karena apa? Karena terhalang. Terlalu banyak yang kita pegang. Ya. Bahkan mungkin piringnya atau gelasnya bisa jatuh ketika buka itu. Jadi menurut saya konsentrasi sangat penting. Jadi kalau saya lagi menulis satu hal, konsentrasi ke situ. Curahkan semua energi, perhatian ke situ. Tapi kadang-kadang kita terlalu mudah tergoda gitu. Capek sedikit udah tidur dulu. Jadi konsentrasi itu artinya pusat pikiran pada apa yang kita tulis. Jangan terlalu banyak pikiran. Jadi misalnya lagi menulis ini ingat tulisan yang lain gitu, atau ingat masalah yang lain, itu tidak baik. Contohnya adalah katanya Ibnu Sina ini saking hebatnya ya konsentrasi dia, sehingga ketika dia menunggang kuda menuju ke medan perang katanya itu masih bisa mendiktekan, ya masih bisa memberikan kuliah kepada murid-murid yang ikuti kuda juga gitu. Ini mungkin anekdot ya, tetapi artinya bahwa konsentrasi itu sangat penting di dalam menulis. Ya, jadi kalau terlalu banyak pikiran kita dengan beban, maka menulis pun akan lemah. Ya, jadi konsentrasi itu sangat penting sekali. Jadi fokuslah kepada satu tulisan itu saja, lupakan dulu yang lain sehingga energi tercurah ke situ. Ya. Kemudian, nah ini penting nih, kepekaan gramatikal. Mengapa tulisan kita ya sering tidak dipahami oleh orang lain? Itu antara lain adalah karena kita kurang peka terhadap grammar. Jadi kita kurang memperhatikan grammar ya. Masih banyak sekali kesalahan ya, di mana dalam satu kalimat itu tidak ada subjek, tapi dirasa benar. Ya, contohnya ada tulisan dalam Al-Qur'an mengatakan. Dalam Al-Qur'an mengatakan, dari penelitian menyimpulkan. Itu seperti biasa tuh di berita-berita TV aja kita masih dengar tuh. Ya. Dalam Quran mengatakan. Siapa yang mengatakan? Nah, inilah kalau orang yang kurang peka kepada grammar, maka kita akan merasa itu dianggap biasa. Tapi kalau kita peka kepada grammar itu sebenarnya agak mudah ya. Pertama subjek, ya. Kemudian predikat. Ya, predikat itu bisa dalam bentuk kata benda, saya guru misalnya. Bisa juga predikat itu dalam arti verb ya, verbal. Jadi kata kerja. Kata kerja ini ada dua, ada kata kerja yang transitif yang memerlukan objek, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti saya menulis buku itu adalah transitif. Karena apa? Karena menulis itu harus ada objeknya. Saya memukul anjing misalnya, ya kan? Atau saya memukul batu. Tapi ada kata yang sebenarnya tidak perlu ada objek. Tidur misalnya. Saya tidur, nggak ada objeknya. Kecuali menidurkan, misalnya menidurkan anak, gitu kan? Nah, jadi harus ingat bahwa kata itu tidak semuanya transitif, ada yang intransitif, tidak perlu objek. Tetapi masih perlu misalnya adverb. Apa adverb itu? Keterangan. Ada keterangan ruang, ada keterangan waktu. Jadi saya lari itu nggak perlu ada objek. Saya lari dengan cepat misalnya. Saya jalan dengan lemah gemulai. Nah itu adverb itu namanya, itu keterangan. Keterangan ruang bisa keterangan waktu. Di mana dan kapan. Ya. Jadi kalau adverb itu menerangkan kata kerja. Saya menulis dengan cepat, saya menulis dengan lambat, ya kan? Saya berjalan dengan tersenyum misalnya. Nah, itu adalah keterangan daripada kata kerja yang disebut dalam bahasa Inggris adverb, keterangan. Jadi itu penting. Jadi kalimat itu baru akan lengkap kalau ada subjek, predikat, objek. Kalau ada perlu objek, keterangan ruang dan keterangan waktu.
Nah, ini sering apa namanya diabaikan oleh penulis gitu. Sehingga tidak jelas lagi mana subjeknya, mana objeknya. Nah, kadang-kadang pengganti subjek ya, misalnya mereka. Kadang-kadang kita lupa ini mereka itu merujuk kemana. Nah, kita harus teliti seperti itu. Dengan kita memperhatikan grammar, alhamdulillah tulisan saya itu katanya walaupun saya nulis filsafat ya, itu mudah dimengerti. Karena apa? Karena secara konsisten saya benar-benar memperhatikan grammar ini. Sekarang pun saya sedang sudah selesai sih menerjemahkan karya Candu ke dalam bahasa Inggris. Itu kalau grammarnya kurang nggak bisa itu. Jadi grammar itu benar-benar harus subjeknya apa, predikatnya apa, tata kerjanya apa, objeknya apa, keterangan waktu dan sebagainya. Jadi harus tahu adjektif dengan adverb. Kalau adjektif itu menerangkan kata benda. Saya guru, ya. Jadi guru itu menerangkan benda. Tapi kalau misalnya bekerja, saya menulis dengan indah, misalnya. Nah, jadi seperti pengajaran SD SMA ya, seperti ini gitu. Tapi itu sangat penting sekali. Prinsip-prinsip grammar itu sangat penting sekali. Oke, jadi jangan diabaikan. Ya, subjek, objek, predikat itu harus ada. Keterangan waktu, keterangan ruang kalau memang diperlukan harus ada. Nah, kalau itu sudah ada, maka orang tidak akan bingung merefer ke siapa subjeknya ini. Oke? Nah, kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang kita pilih sesuai dengan tujuan kita. Kalau saya menulis itu agar pikiran saya bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Jadi bukan elitis, bukan untuk orang spesial gitu. Bukan untuk ahli, tapi untuk orang awam gitu, untuk orang kebanyakan. Oleh karena itu, karena tujuannya adalah untuk supaya tulisan kita bisa dibaca orang lain dengan enak, maka pilihan katanya itu adalah pilihan kata yang normal lah ya, yang populer. Jadi kita jangan menggunakan istilah-istilah yang terlalu rumit tanpa penjelasan gitu. Hasilnya alhamdulillah buku saya walaupun kebanyakan filsafat gitu, tapi orang bisa membacanya dengan dengan rileks gitu ya, tanpa mengerutkan dahi istilahnya, renyah ya. Bahkan tulisan saya yang di terbitan Mizan terakhir itu Lentera Kehidupan itu bisa dibaca oleh ibu rumah tangga yang enggak sekolah tinggi gitu. Karena apa? Karena memang kita bawakan dengan baik. Padahal itu berat itu tentang filsafat gitu, menjawab 14 pertanyaan filsafat yang sulit dijawab. Artinya temanya filsafat, tapi karena bahasanya kita pilih gaya bahasa yang populer sehingga kemudian mereka bisa paham. Nah ini, karena apa? Kadang-kadang nih orang filsafat tuh cenderung begini, kalau menulis itu gunakan istilah-istilah filsafat yang sulit, mengutip-kutip kata mereka yang sulit, bahkan kita sendiri yang mengutip nggak mengerti. Bagaimana? Bagaimana orang bisa mengerti kalau kita sendiri nggak mengerti? Jadi jangan gunakan istilah-istilah yang sedikit-sedikit istilahnya pakai filsafat ya secara eksistensial, esensial dan sebagainya. Ya kalau mau menggunakan itu terangkan dulu apa yang dimaksud. Ya jadi gaya bahasa itu sangat menentukan nanti bagaimana nasib tulisan kita. Kalau kita mau ditulis oleh orang banyak, ya gunakanlah kata-kata yang populer. Kalau menggunakan istilah filsafat yang teknis, itu pun harus dijelaskan sebelumnya sehingga orang akan tetap mengerti. Gitu ya. Oke, kemudian ada lagi ini membangun tulisan yang sistematis nih. Ya, membangun tulisan sistematis. Jadi sistematis itu ya artinya bersistem ya. Bersistem itu dia punya tatanan gitu. Jadi jaga jangan sampai misalnya repetitif, diulang-ulang gitu. Nah ini kebanyakan ya mahasiswa kita ini kalau menulis pendahuluan itu dia sudah mengungkapkan isi daripada buku apa yang mau ditulis gitu. Ya. Harusnya di pendahuluan itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan ketiga tentang tulisan ilmiah. Harusnya di dalam pengantar itu ya pendahuluan itu yang ditulis hanyalah misalnya apa masalah utama
dari apa yang kita tulis. Apa problemnya kita hadapi? Seperti itu. Mengapa? Mengapa problem ini penting? Ya kan? Terus bagaimana? Nah, jadi apanya itu harus jelas. Itu yang perlu ada definisi ya. Working definisi. Jadi kalau misalnya kita menulis pakai istilah-istilah, istilah itu harus dijelaskan dulu. Nah, itulah di pendahuluan. Kemudian untuk menunjukkan bahwa tulisan kita itu penting, maka harus tunjukkan masalah. Masalah itu bukan topik. Masalah itu adalah apa yang kita hadapi di dunia yang nyata. Nah, tapi kita harus tunjukkan bahwa problem ini penting sekali, ya, sehingga tidak boleh dibiarkan, karena itu harus ditulis. Makanya saya menulis karena untuk menjelaskan masalah itu. Tapi harus hati-hati, apakah belum ada orang yang sudah menulis tentang itu atau belum? Nah, di situ ada tinjauan pustaka. Ya, kemudian bagaimana itu adalah metode. Nanti saya akan jelaskan nanti ketika kita bicara tentang penulisan ilmiah, ya, bagaimana menulis proposal dan sebagainya. Sistematis itu artinya gini, bahwa kita sudah punya bayangan di dalam apa ya. Jadi misalnya bab pertama ini apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kita harus bisa membuat bahwa yang pertama itu adalah mengantarkan kepada bab yang kedua mengantarkan kepada bab yang ketiga, yang seterusnya. Tapi juga kita harus tahu proporsi. Jadi kalau menulis itu, pendahuluan itu ya kira-kira 30% lah. Penutup misalnya 20%. Jadi ada sisa 50% itu untuk isi gitu. Ini kadang-kadang pendahuluannya panjang banget gitu. Tapi bagian isi cuma satu bab, ya kan? Jadi seperti dibohongi. Jadi kalau mau bikin gambar orang itu kepalanya panjang gitu, gede banget. Perutnya kecil, kakinya panjang. Padahal harusnya ya kepala itu segini, badannya banyak. Ya kan? Tapi kemudian di dalam pendahuluan itu jangan mengungkapkan apa yang mau kita tulis di tengah-tengah, di dalam inti gitu. Ini banyak sekali gitu di dalam pendahuluan itu dia sudah menjelaskan semua isi ya ringkasan daripada apa yang mau ditulis gitu. Sehingga kemudian ketika sampai kepada bab yang harusnya ditulis, dia menulis ulang. Terjadilah repetisi gitu. Ya, jadi itulah yang disebut sistematis. Satu dengan yang lain itu saling mengantarkan. Jangan ada yang kemudian dibahas sampai 2 kali dalam satu masalah. Ya, jadi itu adalah menulis sistematis. Nanti kita bisa diskusi ya, kita bisa tanya lagi. Kemudian mengenal hambatan. Ini ada 2 topik lagi. Mengenal hambatan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hambatan itu ada 2 macam. Hambatan teknis dan hambatan psikologis. Nah, tadi yang saya ceritakan tentang kakak kelas itu adalah hambatan psikologis. Karena ternyata setelah hambatannya kita buang, dia bisa menulis dengan lancar. Dalam 1 minggu 56 halaman. Tapi kalau saya nggak datang, nggak memberi petunjuk, itu dia nggak bakal selesai. Katanya 2,5 tahun nggak berhasil menulis beberapa halaman saja. Kenapa? Karena tadi ada hambatan. Jadi hambatan itu adalah ada hambatan psikologis, ada hambatan teknis. Hambatan psikologis ini yang sebenarnya sangat sangat menghambat penulisan kita. Banyak yang orang nggak selesai karena hambatan itu. Hambatan psikologis atau apa? Hambatan misalnya takut tulisannya dianggap tidak bagus oleh pembimbingnya misalnya kan. Takut tulisannya grammarnya acak-acakan. Takut argumennya tidak logis. Takut ini, takut itu, banyak sekali ketakutan ya. Ketika menulis itu banyak sekali ketakutan sehingga apa? Nggak selesai-selesai. Baru nulis ini, ini kok begini. Kayaknya nggak bagus tuh, batalkan lagi dan sebagainya. Ya, jadi hambatan pertama yang paling berat adalah hambatan psikologis, yaitu hambatan di mana kita belum menulis apa-apa sudah terlalu banyak ketakutan. Jadi gunakanlah dalam hal itu menulis seperti kita menulis catatan harian. Pokoknya tumpahkan aja dulu. Saya pernah ya membimbing calon dokter dari Malang ya, yang itu dia mengalami kesulitan bener, buntu lah gitu. Saya bilang gini aja, kalau buntu itu pokoknya tulis aja sekarang yang ada di pikiran Anda, ketik aja dulu, nggak usah mikirin pokoknya tulis aja dulu. Kalau nggak gitu nggak bakal selesai.
Iya, jadi dia tulis. Dia tulis, nah kemudian memang banyak revisi, tapi kan udah ditulis. Jadi kalau dalam keadaan macet gitu jangan berhenti. Pokoknya apa yang ada dalam pikiran tulis saja, nanti baru dikoreksi lagi. Jadi sedapat mungkin hambatan psikologis itu dihilangkan. Nah, seharusnya pembimbing itu bukan menghalang ya, seharusnya pembimbing itu justru mengarahkan tulisan mahasiswa itu sehingga menjadi baik. Gitu. Ya, hambatan kedua adalah hambatan teknis. Saya juga punya pengalaman dengan calon doktor dari Surabaya. Ketika dia nulis, lancar benar. Mungkin dia bisa menulis 30 halaman itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Selesai gitu. Sayangnya gitu. Begitu dibaca, amburadul. Ya, grammarnya amburadul, terus syarat-syarat menulisnya nggak diperhatikan dan sebagainya. Jadi dia menumpahkan terlalu bebas, menumpahkan apa saja gitu. Cepat selesai, tapi begitu diperiksa, waduh, ini harus mendatangkan konsultasi gitu, konsultan gitu untuk bahasa. Jadi akhirnya gagal juga dia. Walaupun tulisannya tebal itu udah 360. Tapi karena tadi tidak memperhatikan grammarnya, gaya bahasanya dan sebagainya, sehingga kemudian anugerah yang diberikan ya nggak ada hambatan nulis itu, tapi terkendala dengan teknis. Jadi teknis ini tolonglah diperhatikan ya, teknis mengutip ya kan, supaya bagaimana kita mengutip pikiran. Jadi mengutip pikiran itu sebenarnya apa yang saya lakukan tuh ya, kalau saya nulis tangan itu kan saya nggak melihat buku lagi, tapi saya ingat pandangan Plato misalnya atau Aristoteles tentang kebahagiaan, saya ingat tuh. Entah di bukunya apa, tapi saya ingat, saya tulis aja gitu. Baru kemudian dicari referensi. Jadi supaya tidak menghambat. Kita bisa mengutip, tapi mengutip pikiran, bukan mengutip tulisan. Nah, kita ini kebiasaannya nulis dengan buku di sampingnya, kemudian ditulis sebagaimana adanya, kurang bisa melakukan paraphrase. Ya, paraphrase itu dengan kata lain gitu. Idenya itu tapi dengan kata lain. Artinya kita tidak akan dituduh sebagai plagiasi ya. Seperti itu. Nah, itu adalah tentang hambatan. Jadi hambatan itu ada hambatan teknis, ada hambatan psikologis gitu ya. Nah, hambatan psikologis ini harus diwaspadai lah. Jangan sampai terjadi gitu ya, seperti kakak kelas saya 2,5 tahun nggak nulis apa-apa gitu. Nah, untung dia datang ke saya, kalau tidak mungkin hangus dia, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir ini seni menulis tanpa beban. Nah, ini yang dimaksud saya tanpa beban gini. Jadi setelah kita menyimpulkan kebenaran ya dari membaca banyak buku. Nah, kemudian kita kan sudah ada tuh di dalam pikiran kita ini yang benar. Saya ingin ketemukan apa kebenaran yang saya pahami. Nah, setelah itu, setelah kita paham, saya biasanya begini. Apa yang saya udah mau tahu, apa yang mau saya tulis, udah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi saya tidak memikirkan lagi nanti apa kata orang apa gitu. Yang penting saya niatnya sudah punya niat baik untuk menyampaikan kebenaran sehingga bisa bermanfaat pada orang lain. Bismillah, saya nggak mempedulikan orang mau nanti tanggapin apa gitu, negatif atau positif, tidak menjadi pikiran saya lagi. Diikhlaskan saja dan alhamdulillah itu dengan begitu saya menulis lancar saja. Karena nggak ada hambatan takut ini, takut itu, nggak ada ketakutan. Nulis saja, udah kita niatnya baik. Toh kalau salah kita masih punya 1 pahala kalau ijtihad. Kalau benar itu 2 pahala. Nah, jadi itu salah satunya juga ya, salah satu cara untuk menghilangkan beban itu adalah dengan bertawakal pada Allah. Saya sudah menemukan kebenaran ini, saya ingin menyampaikan kebenaran seperti ini sebagaimana adanya. Dan tentunya harus disajikan secara rasional ya, ada argumen-argumen rasional seperti itu. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa tulisan ilmiah itu bukan berarti membunuh subjek. Subjek harus ada, tapi subjek tidak boleh mengatakan sembarangan tanpa ada dukungan dan fakta ya, dan argumen rasional. Nah, itu saja dulu ya, supaya ada banyak waktu untuk bertanya. Jadi saya akan pengantarnya akan saya selesaikan di sini. Nah, dengan begitu maka kita bisa buka tanya jawab ya, An ya? Iya, bisa Prof Mul. Ya, bisa jadi sekali Prof Mul. Ya. Poin-poinnya itulah ya. Jadi tadi ada kepekaan grammar, ada stamina, ada konsentrasi dan sebagainya. Nanti kalau ada
di antara para peserta yang punya hambatan, silahkan saja terbuka ya. Kita buka saja. Baik. Terima kasih banyak Prof. Mulyadi, sangat sistematis, sangat bagus penjelasannya, dan insya Allah kita juga mendapatkan tambahan-tambahan wawasan lah. Ini sama dengan pengalaman saya Pak Mul yang tadi saya sampaikan di awal. Memang sebelum menulis waktu itu saya ingat Pak Mul bilang jangan sampai nulis itu beban. Maka saya itu udah selesaikan tulisan itu di pikiran saya Pak Mul. Jadi udah saya selesaikan dulu nih saya mau nulis apa. Sehingga ketika saya nulis, saya itu ya tinggal nulis aja. Jadi tidak lagi terhambat dengan daftar pustaka ini itu gitu. Bahkan ngikutin daftar pustaka itu belakangan Pak Mul saya carinya. Artinya nggak saya cari dulu karena itu menghambat beban luar biasa. Saya tulis dulu. Saya kasih contoh dulu An. Itu buku Menembus Batas Waktu itu saya tulis dalam waktu 23 hari. Dan sambutannya luar biasa. Resensinya ada 15. Tapi referensinya 4 bulan. Baru selesai. Tapi cari setelah selesai menulis kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Betul. Iya. Nah itu bebannya jadi berkurang ya Pak Mul ya. Jadi karena kita nggak terjebak oleh banyak referensi itu gitu. Ya baik, terima kasih. Silakan untuk Bapak Ibu karena kita lebih eksklusif nih kelasnya. Jadi bisa bertanya langsung tanpa harus saya wakili ya. Silakan. Izin bertanya Mas Aan. Bu Nisa ya, silakan Bu Nisa. Assalamualaikum Pak Prof. Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya ambil kertas dulu ya. Ya, monggo. Ya, monggo Bu. Ya Bu, ya silakan. Yang pertama tadi ya saya mengutip pernyataan Prof. Mulyadi yang terkait dengan berpikir ilmiah itu adalah berpendapat dengan ditopang oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini saya ingin penjelasan lebih lanjut karena begini, dalam bayangan saya adalah pada saat kita menulis dari apa yang disampaikan Prof. Mul itu berarti kita menyampaikan dulu, baru nanti di belakangnya diberi bukti-bukti riset-riset atau pendapat orang lain. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali pendapat kita itu sebenarnya meskipun tidak merujuk kepada pendapat orang lain, tetapi sebenarnya sebelum kita berpendapat, itu ada pendapat yang lebih dulu hadir gitu Prof. Mul. Jadi tentang kronologis waktunya itu, kalau kita berpendapat, padahal sebelumnya itu ada pendapat yang lebih dahulu. Lah, apakah itu juga tidak mengaburkan bahwa kita itu sebenarnya dalam arti pendapat kita itu sebenarnya bukan pendapat yang lebih original kan begitu ya? Itu pertanyaan pertama. Ya, oke. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah konsentrasi, Prof. Mul. Saya sebenarnya sangat setuju. Saya senang sekali dengan pernyataan penjenengan karena dibuktikan juga. Cuma yang menjadi masalah begini, Prof. Mul. Saya alhamdulillah sudah mencoba menulis. Saya ada satu buku Prof. Mul. Itu karena dipaksa Prof. Mul. Jadi saya itu ternyata kalau dipaksa seperti sekarang ini Prof. Mul, saya memaksa diri untuk mengikuti penjenengan. Itu dalam rangka tadi saya sudah matur ke Mas Aan supaya saya bisa selesai lagi buku saya kan gitu nggih. Jadi saya itu dengan adanya paksaan itu sepertinya saya menjadi lebih termotivasi untuk selesai dalam target tertentu. Lah buku saya itu selesai dalam waktu sekitar 2 tahun Prof. Mul. Dalam waktu 2 tahun. Nah, saya sebenarnya punya beberapa naskah juga yang nggak selesai-selesai tadi, Prof. Mul. Iya. Nah, saya dalam rangka ikut ini juga karena mau menyelesaikan itu, Prof. Mul, karena dipaksa oleh orang lain untuk selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi begini, Prof. Mul. Jadi kalau misalnya ini pengalaman Prof. Mul, kalau kita itu punya target sebagai dosen misalnya, itu kan targetnya kan banyak sekali, Prof. Mul. Ada nulis buku chapter, ada nulis buku ajar, ada nulis jurnal, dan seterusnya. Dan ada, itu kaitannya dengan kita. Tapi yang terkait dengan mahasiswa itu kan kita juga harus mereview, kemudian memperbaiki. Lah yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita itu perlu menata fokus dan konsentrasi? Misalnya, saya hari ini karena sedang mengikuti kuliahnya Prof. Mul, saya konsentrasi nulis buku. Lah besok setelah itu karena saya sudah tidak mengikuti Prof. Mul, kemudian
saya ngurusi mahasiswa lagi, misalnya gitu. Nah, itu persoalan yang selama ini selalu menjadi kegelisahan saya. Kemudian terkait dengan masih fokus ini, Prof. Mul, kalau misalnya kita itu punya tadi seperti saya punya beberapa target, ya, itu apakah sebaiknya menulis fokus satu dulu atau kemudian kita juga bisa split. Misalnya saya juga mengikuti misalnya di kampus itu mengikuti kegiatan tulis-menulis juga. Lah itu kan targetnya beda, Prof. Mul. Nah, itu saya juga nulis juga gitu ya. Lah apakah hal semacam itu malah justru mengganggu atau menurut Prof. Mul itu sebenarnya lebih bagus nih. Nah, dua itu dulu Prof. Mul. Monggo. Baik, makasih. Prof. Prof. Bisa ditanggapi, Prof. Silakan. Ya, baik. Berpikir ilmiah ya, itu saya tulis di mana? Di buku autobiografi juga tuh. Jadi waktu saya di IAIN, dulu kita mempunyai mata kuliah metodologi riset gitu. Di situ sama sekali dikesankan kalau ilmiah itu adalah mengutip dari orang lain persis, ya, nggak boleh dirubah-rubah gitu. Yeah. Mengutip dari orang lain itu ciri ilmiah, maka yang ada adalah kutipan banyak buku, ya Bu ya. Yeah. Nah, kita sendiri sebagai subjek mau berpendapat takut nggak ilmiah, takut nggak ilmiah kan? Nah, seperti itu. Nah, ini berubah ketika saya belajar di Universitas Chicago. Kalau itu waktu itu masih master atau udah masuk doktor gitu ya, doktor kalau nggak salah. Jadi di sana ada satu mata kuliah yang diampu oleh 8 orang dan masing-masing itu tentang tentang Middle East ya, tentang Timur Tengah. Jadi 8 orang ini 8 keahlian tentang Timur Tengah. Ada musik, ya kan? Ada arsitek, ada ekonomi, ada pemikiran, ada politik dan sebagainya. Jadi 8 profesor yang sudah makan garam lah udah. Nah, yang menarik adalah bahwa setiap mahasiswa setiap minggu itu diberikan makalah-makalah. Ya, artikel-artikel dari masing-masing profesor itu. Dan kita sebagai mahasiswa harus membuat tulisan yang kritis terhadap profesor-profesor tersebut. Coba bayangkan, kita belum mengerti arsitek Timur Tengah misalnya, tapi harus sudah mengkritik dosen yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi profesor di situ, ya kan? Kalau kita nggak mengkritik, itu nilainya rendah. Tapi bagaimana mengkritik itu? Jadi kita kemukakan keutamaannya dan kekurangannya. Itu dia. Jadi ada keutamaannya, kekurangannya. Kalau nggak kita menulis dua-duanya, nggak dapat nilai yang bagus. Nah, saya bilang, siapa saya kan mengkritik mereka gitu kan? Tapi ternyata di Universitas Chicago dan di Barat pada umumnya, pendapat personal itu ya, personal opinion itu yang dihargai gitu. Jadi pendapat pribadi si mahasiswa itu, mau soal benar atau salah, mereka juga tahu kita bukan ahlinya. Tapi bagaimana menyampaikan catatan kritis ya kepada mereka, keunggulannya, kekurangannya di mana, itu terus dipaksakan. Jadi saya mengerti di situ bahwa ilmiah itu memang harus melibatkan juga pandangan personal ya. Karena kalau kita hanya mengutip orang lain, berarti mati dong ilmu. Ya, kan ilmu itu bisa maju karena ada kritik dari seorang yang ahli misalnya atau yang mempelajari, ya kan? Nah, jadi bagi saya waktu itu baru sadar, oh kalau begitu tulisan ilmiah tidak membunuh subjek. Tetapi namanya ilmiah, kita itu tidak sembarangan ngomong. Kita boleh ngomong apa saja, tapi ditopang oleh evidence, oleh bukti, dan juga oleh argumen rasional. Ya, argumen rasional, pakai logika, ya kan? Kalau gini, ya sehingga kemudian kuat jadinya. Nah, itulah yang saya praktekkan dalam menulis saya. Jadi saya menulis buku itu banyak yang kurang dari 1 bulan. Lentera kehidupan misalnya 302 halaman itu 27 hari saja. Tapi karena kita sudah punya di dalam pikirannya ya, kita jelas apa yang mau kita sampaikan, kita tahu apa yang referensi yang mendukung, kita tahu apa yang salah, kita tahu apa yang dikritik. Jadi saya setiap hari menulis, kecuali 1 hari dalam waktu 27 hari selesai itu buku, 1 buku, ya kan?
Karena apa? Karena kita sudah memantapkan. Tapi memang harus gini ya, sebelum kita menulis kita juga harus teliti dulu sampai kemudian kita menemukan kebenaran, ya, kebenaran subjektif lah gitu. Kita juga tahu mana yang salah, kita juga tahu yang mana yang benar ya. Jadi sebenarnya menulis itu ya tentu saja diolah dari tulisan-tulisan yang sebelumnya. Tetapi kita bisa memilih mensintesakan sehingga menjadi sesuatu yang baru. Kan ada dialektika ya, tesis, antitesis, sintesis. Jadi kita harus mencari sintesis dari tulisan-tulisan sebelumnya. Karena itu kita akan tetap menciptakan sesuatu yang orisinil. Di situ keorisinilannya. Karena nggak mungkin sesuatu pengetahuan itu yang betul-betul baru gitu ya. Nggak mungkin. Kita justru harus belajar dari orang lain, terus lihat sampai di mana kemajuannya ya gitu. Nah kemudian karena ini waktunya masih terbatas ya, jadi kita terus ke yang kedua ya. Fokus ya. Mengenai konsentrasi. Jadi gini ya, saya kan juga dosen gitu Bu ya. Banyak mahasiswanya, ratusan mahasiswa, tapi toh saya masih bisa menulis. Bagaimana caranya? Nah itu manajemen waktu Bu, manajemen waktu sebenarnya. Nah saya kadang-kadang ya karena pagi jam 6 harus bangun, kemudian jam 6:30 nganter anak, jadi saya nyuri-nyuri waktu Bu. Nyuri waktunya di mana? Jadi saya tidur jam 9 atau jam 10, itu jam 2 malam itu pasti bangun tuh. Ya kalau bagus kalau kita bisa tahajud, kalau enggak terus nulis sampai subuh itu dapat satu bab itu Bu. Jadi nggak mengganggu rutinitas kita sehari-hari, ya kan? Jadi kalau memang kita punya tekad yang itu bisa di-manage seperti itu Bu. Menulis jam 2 malam itu, aduh enak banget Bu, nggak ada yang ganggu Bu. Tapi setelah tidur ya, maksudnya jangan begadang gitu, tidur dulu. Iya, begadang hilang konsentrasi. lemes sudah nggak ada energi gitu. Tapi menurut saya menulis yang efektif itu jam 2 sampai subuh itu benar-benar. Jadi saya banyak menulis satu bab, satu buku di waktu itu gitu. Nah kalau terlalu banyak ya kita ini Bu, atur waktunya. Misalnya nih biasakan nih jam ini sampai jam sini itu apa, menggarap apa. Ya karena kita nggak mungkin mengerjakan satu saja ya alokasikan waktu yang lain gitu untuk yang lain lagi gitu. Nah soal kepepet itu ya kan dipaksa oleh waktu gitu kan, udah waktunya ini itu sebenarnya karena itu diarahkan konsentrasi kita ke sana Bu. Kita nggak boleh menulis yang lain, kita nggak boleh mengerjakan yang lain, itu saja maka kita bisa selesai. Itu sebenarnya konsentrasi juga Bu gitu. Tapi kalau sudah tingkat menulis yang tinggi, misal seperti saya, itu kita sendiri Bu membuat deadline-nya gitu. Jadi saya menulis autobiografi itu kan 3.200 halaman. Itu saya target harus 1 tahun dan persis 1 tahun selesai. Itu artinya yang nggak ada yang memaksa Bu, nggak ada yang memaksa kan? Yang staff yang lain juga nggak ada yang nulis nggak apa-apa. Sebenarnya itu pilihan saya. Jadi saya yakin bahwa manusia itu punya kebebasan memilih. Jadi saya milih menulis. Tapi konsekuensinya ya Bu, seperti mendaki Gunung Himalaya Bu, kadang-kadang terganggu juga tuh di tengah jalan. Aduh ini masih jauh banget. Iya, tapi harus ada motivasi yang tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diatur waktunya Bu, dan memang harus diusahakan konsentrasi. Saya kira itu aja ya Bu ya. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, okay. Bagus Prof Mul. Baik, silakan yang lain teman-teman, masih ada yang mau bertanya bisa langsung. Mungkin pamit. Mas Haikal ya, silakan Mas Haikal. Mas Haikal, ya. Ini Prof. Iya. Kebetulan ini saya lagi sedang dalam mengerjakan modul buat UT. Jadi ada sedikit kesulitan. Oh iya. Jadi kesulitannya itu Prof, saya punya banyak pikiran di kepala saya. Jadi ingin menuliskan dan mungkin kendalanya sedikit sama. Takutnya masalah sumber itu Prof. Yang pertama yang saya pikirkan itu, tadi kan Prof Mul bilang kalau kita tulis aja dulu, nanti kita carikan sumbernya. Nah yang ada di pikiran saya itu, yang pertama itu permasalahannya bagaimana misalnya apa yang kita kirakan dalam pikiran kita itu ada sumbernya, dan ternyata itu
kita tidak menemukan gitu loh, Bro. Itu yang pertama. Iya. Oke, ngerti. Jadi yang kedua itu kita mengirakan itu tidak ada, ternyata sudah ada yang menulis gitu, Bro. Mungkin sama seperti Ibu tadi yang. Jadi problemnya kebalik-balik itu aja, Bro. Kita mengira kita nulis, ini ada sumbernya ini pasti pas kita ini cek ternyata nggak ada, Bro. Oh gitu ya. Udah 2 hari ini nghabiskan waktu itu cuma buat nyari-nyari sumber aja, Bro. Iya. Aduh nih, boleh dijawab ya? Langsung aja, Bro, mau nggak? Ya, jadi begini nih, jangan salah paham ya. Jadi sumber itu bukan berarti kita menulis terus nyari sumber, bukan begitu. Sebenarnya kalau saya nulis itu sudah ada sumber bacaan saya yang lama gitu. Jadi kalau saya menulis Sigmund Freud itu adalah pemahaman saya tentang Sigmund Freud waktu saya di S1. Tapi saya nggak pernah lupa gitu. Ngerti nggak? Jadi sudah ada bukunya, sudah pernah saya baca. Buku apalah gitu, macam-macam buku Sigmund Freud itu sudah saya baca. Jadi waktu saya menulis yang diingat itu saja yang ditulis, tapi sudah ada sumbernya sebenarnya. Baru nanti karena kita tahu bahwa itu ada bukunya, dicari kemudian gitu. Ngerti gitu? Ya. Jadi bukan berarti kita nggak punya bahan apa-apa menulis terus cari sumber, bukan begitu. Jadi harus ada sumber dulu. Nah inilah nanti di bagian keempat ya, bagaimana memupuk tradisi menulis itu di situ ada. Jadi bagaimana kita mau menulis kalau kita nggak punya bahan bacaan. Jadi bacaannya itu sudah lama kalau saya tuh. Jadi mengapa saya bisa menulis dalam waktu kurang 1 bulan, karena hazanahnya sudah ada di pikiran. Cuman bukunya mungkin tersebar di mana-mana gitu. Jadi yang saya ingat itu ya, itulah yang saya tulis gitu. Jadi bahannya sudah ada. Bahkan sudah diatur sama kita, disistematisasi ini mau ini gitu. Jadi menulis itu lancar gitu. Nah, persoalannya adalah seberapa banyak sumber yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau saya itu jadi apa yang saya pelajari di masa-masa sebelumnya itu saya ingat terus gitu. Karena apa? Karena saya fokus. Kalau mempelajari sesuatu itu saya mempelajari sampai mengerti. Walaupun nggak luas gitu. Bidang tertentu sampai mengerti. Dan itu terus aja dibawa sampai sekarang. Jadi kalau saya bicara tentang Darwin, tentang Laplace, tentang ahli fisika, itu sudah ada di sini di kepala. Kalau mau biologi, kalau psikologi sudah ada di kepala. Karena pernah baca. Dan itu alhamdulillah ya, begitu saya tulis semua, saya cari ada sumbernya, ya, dan nggak bertentangan karena saya mengutip dari mereka pikirannya, ya kan. Kemudian ditemukan halamannya dan sebagainya, gitu. Jadi jangan salah paham, kalau kita nggak ada sumber, nggak ada isi informasi ya, apa yang mau kita tulis? Jadi baiknya ya baca dulu memang yang banyak, gitu kan. Kan kalau kita misalnya di bidang tertentu kan pasti banyak bacaannya. Jadi itu jangan dilupakan. Kalau membaca itu jangan hanya untuk paper kemudian dilupakan, tidak. Jadi kalau saya mencari ilmu itu memang mencari untuk pedoman hidup gitu. Jadi selalu dipakai gitu. Nah, di situ yang dimaksud sumber itu. Jadi saya sudah ada sumbernya. Apalagi saya ini sekarang sudah mendapatkan ini penting ya bagi mahasiswa ya. Jadi buat sistem kita sendiri gitu. Jadi buatlah pohon ilmunya. Ya dari akarnya, batangnya, cabangnya, supaya itu akhirnya apa? Supaya kita menulis itu konsisten gitu dari satu buku atau buku yang lain. Jadi kalau misalnya kita udah ada punya akarnya, batang, pohonnya, kemudian batang, menulis itu ada bersumber ke situ semua gitu. Jadi cobalah mulai dari sekarang yang S1 atau S2 ya, mulai membangun pikiran kita sendiri, ya. Kita kan banyak nih dari kalau misalnya teologi dari Mu'tazilah dari ini banyak sekali itu, tapi kita nggak buat sistem kita sendiri, nggak diramu menjadi bangunan kita. Nah saya dalam kasus saya itu mungkin 10 tahun ya dari umur 21 sampai 30 itu berusaha tuh mencari apa namanya bangunan kita sendiri. Katakanlah misalnya soal takdir ya, ada yang mengatakan takdir ini begini, takdir ini banyak tuh. Kita pilih salah satunya untuk kita, gitu kan? Tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia kan banyak teori itu. Kita kukuhkan untuk kita bangun sendiri, diramu dari itu. Sehingga kalau udah punya bangunan ilmu itu,
gampang. Jadi menulis apapun ya merujuk ke situ, tinggal cabang ini, cabang ini, cabang ini. Nah, untuk itu maka pertama memang harus baca. Mahasiswa sekarang tuh malas baca gitu. Kalau dulu dengan apa ya, dengan bahan yang sedikit ya, untuk filsafat itu memang hampir nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya dipaksa untuk baca buku bahasa Inggris. Saya beli di Loak Senen tuh, ya kan? Harus banyak baca sehingga kemudian ketika kita menulis udah banyak bahan. Kecuali ada bahan-bahan baru ya kita baca lagi. Tapi sumbernya sudah ada. Jadi maksudnya sumber itu adalah sudah ada tertanam di dalam diri kita, kemudian menulis berdasarkan itu, baru kemudian dicari referensinya. Itu ya Mas Haikal ya. Ya. Jadi kalau masih kurang bahannya, baca dulu bahannya. Mas Taan, ya. Mungkin sedikit lagi, boleh ya teman-teman? Boleh. Ya, boleh. Jadi gini Prof, yang saya takutkan itu juga itu biasanya kan, biasanya kalau di akademik kan harus subjek sedikit dimatikan ya Prof, kalau di sini. Jadi yang saya maksudkan itu biasanya saya kan punya pikiran tertentu. Jadi terus saya tuangkan di tulisan, terus saya coba beranikan untuk diajukan itu, terus akhirnya dengan pihak yang mengampu akademik itu tidak menerima jadi Prof. Jadi saya tuh sering yang saya bilang itu malah, waduh ini gimana gitu kan, ini sayang banget. Itu memang itulah nanti kita bahas lah dalam pertemuan ketiga tentang penulisan ilmiah ya. Jadi di kita ini itu masih pakai pola lama yang namanya ilmiah itu mematikan subjek gitu. Jadi pendapat orang saja boleh itu, tapi pendapat kita tidak diterima gitu. Padahal sebenarnya kan dari hasil bacaan itu kita kan muncul pikiran kita sendiri, diperkuat oleh nanti data-data ya kan. Tapi itu punya kita gitu. Ngerti nggak tuh? Punya kita didukung oleh buku-buku gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berteori tapi dukungannya kurang, argumennya ya tolak gitu. Ya kan? Seperti itu, Prof. Jadi logikanya harus kuat tuh, ya. Logikanya harus kuat, rasional gitu, sehingga kemudian kalau dibantah kita bisa menjawab gitu. Ya kan? Nah, apakah bangunan teori kita sudah sampai di situ? Nah, itu persoalannya. Ya. Jadi boleh berpendapat tapi harus didukung memang oleh data-data yang lain gitu. Dan argumen rasional. Gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Oke. Karena saya sampaikan sedikit, Pak Mul ini punya kebiasaan melakukan apapun tuntas. Jadi saya pernah main ke rumah beliau, tiba-tiba Pak Mul mempertontonkan ke saya video Abatasa ya Pak Mul ya. Musisi itu yang main gitar itu. Dan saya kan, karena ya Alif Bata ya. Jadi Pak Mul itu betul-betul tahu detail menjelaskan Alif Bata ini. Jadi menurut saya ini luar biasa Pak Mul. Maksudnya di tengah kesibukan beliau nulis buku serius, tapi kok mengikuti Alif Bata dan sampai tuntas. Ini yang saya kebiasaan melakukan apapun sampai tuntas itu mungkin dimiliki Pak Mul ya dari dulu ya, dari mudanya gitu. Ya. Tanggung kalau nggak tuntas mah. Tanggung ya Pak Mul ya. Baik, silakan yang lain teman-teman. Silakan. Yang Putri juga boleh lah, silakan bebas saja. Mas Aan boleh bertanya? Oh, monggo Mas Ansar. Terima kasih. Terima kasih Prof Mul atas penjelasannya tadi. Saya juga mau bertanya pertanyaan lanjutan sama seperti pertanyaan Mas Haikal tadi. Mungkin masalah saya sama tadi karena bacaan kami yang masih kurang. Tentang ilmu kita masing-masing, sehingga masih dalam proses mencari, belum sampai kepada tahap kebenaran yang seperti Prof Mul sampaikan tadi. Nah itu intinya jadinya Prof Mul bilang banyak baca aja dulu. Jadi kesan saya itu adalah saya punya motivasi tinggi mau nulis di depan komputer. Saya nulis, kemudian mencari pustaka, mencari data pendukung. Akhirnya lama membaca, membandingkan pendapat satu dengan pendapat yang lain, sampai kadang-kadang terpengaruh internet, terpengaruh HP, WA, akhirnya satu saya di YouTube kelamaan. Lupa jadi itu mau nulis. Nah itu kira-kira bagaimana, apakah kita mesti menghilangkan internet, HP dari hadapan kita pada saat menulis? Bagaimana pengaruh musik? Apakah Prof Mul juga
mendengar musik sambil mendengar menulis tulisan. Musik sangat penting sekali. Terima kasih Mas. Silakan Pak Mul. Ya, bagi saya musik sangat penting sekali. Jadi menambah energi gitu. Tapi ya musik tertentu lah ya. Jadi kalau saya menulis itu dengan musik itu rasanya energinya tambah gitu. Konsentrasinya juga tambah. Tapi jangan ya tergantung konsentrasinya ya. HP, internet itu juga tergantung konsentrasi gitu. Kalau kita mau mencari misalnya bahan-bahan banyak di internet kan gitu. Tapi kadang-kadang ya kita terus terkecoh kepada yang lain gitu. Ada YouTube yang bagus kemudian mendengarkan YouTube gitu kan. Nah itu dia. Jadi saya sedikitlah sejarah ya. Waktu saya di IAIN itu orang-orang kan wah memandang rendah sekali lah IAIN gitu kan. Jadi orang yang masuk IAIN itu kalau udah di UI nggak diterima, di IPB nggak diterima, baru masuk IAIN. Gitu. Jadi benar-benar bekas gitu. Nah sehingga menimbulkan stigma yang kurang bagus ya, bahwa IAIN itu ya pokoknya kelas bawahan lah gitu. Nah di situ saya timbul timbul dendam gitu. Apa betul harus begitu mahasiswa IAIN itu? Jadi akhirnya saya timbul keinginan kuat untuk bertanya dulu apa sih kelebihan daripada universitas umum UI dan sebagainya gitu. Tentunya pada pengetahuan umum gitu. Ya saya bilang apa seorang mahasiswa IAIN nggak bisa baca buku umum gitu. Wah di situ saya tertantang. Jadi saya baca buku psikologi ya dari mulai Sigmund Freud, ya, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, pokoknya banyak sekali tokoh psikologi yang saya baca saat itu. Jadi yang di pelajaran di fakultas itu sebagian besar isi membaca buku-buku umum itu, sosiologi, Emil Durkheim ya kan, kemudian banyaklah biologi dan sebagainya. Untuk cita-cita saya supaya saya nanti ini kalau berhadapan dengan orang mahasiswa umum nggak gagap gitu, ya kan? Nah akhirnya itu jadi bacaan saya luas banget gitu. Dari sains ya, dari mulai fisika, biologi, astronomi, semua saya baca gitu. Tapi dari sudut filsafat ya, jadi bukan teori yang itunya gitu. Terus dari sudut agamanya ya, ilmu kalam, filsafat, tasawuf dan sebagainya saya benar-benar waktu S1 itu saya kejar gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sekarang ya saya punya pengetahuan itu dua, pengetahuan Islam, pengetahuan Barat gitu. Sampai di taraf di mana misalnya di dalam psikologi saya dipanggil di UGM kan waktu itu ya, dijajarkan dengan Malik Badri almarhum dengan Robert Fraser. Padahal training saya bukan psikologi loh. Training saya itu perbandingan agama gitu kan. Tapi karena kita benar-benar mengejar gitu, apa yang merasa kurang baca terus. Sampai akhirnya saya menemukan ada kesatuan ilmu-ilmu itu gitu. Jadi ilmu ini berkaitan dengan ilmu ini berkaitan. Jadi kalau saya ditanya, saya bisa menjawab dari segala sisi ya. Dari biologi, dari antropologi, dari sosiologi, dari seperti itu. Maka kemudian pengetahuan saya sudah cukup kaya lah untuk menulis sebuah buku gitu. Jadi kalau menulis sebuah buku saya nggak usah pakai referensi lagi gitu. Ya sudah ada aja gitu kan. Nah, itu yang membuat tulisan saya cepat saya selesaikan. Apalagi tulis tangan itu kan nggak, there's no point of return gitu. Jadi harus selesai. Selesai kan dalam 3-4 jam satu bab selesai. Udah gitu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya kita kurang bahan ya, apa yang mau kita tulis? Gitu. Nah, jadi kritik saya kepada mahasiswa sekarang tuh malas baca gitu. Jadi kalau ada apa-apa ke Google. Jadi kadang-kadang nggak paham apa yang dibaca. Iya, setuju Prof. Iya. Ya kan? Setuju Prof. Apalagi mau membangun teori gitu, aduh susah sekali kan. Jadi tetaplah perbanyak baca buku yang relevan gitu. Saya alhamdulillah itu 30 tahun saya belajar itu saya masih ingat tuh apa yang saya tulis. Jadi pernah satu hari di UGM itu saya merasa sakit gitu, sakit mah gitu. Tapi sampai ada ketakutan barangkali saya mau meninggal gitu kan dalam waktu dekat gitu. Nah, tapi kan saya belum menuliskan apa yang ada sudah saya olah dalam pikiran kita gitu. Pikiran saya. Akhirnya saya nekat nulis menembus batas waktu. Jadi saya bilang saya nggak mau membaca lagi
apa yang ada dalam pikiran saya mau tulis secara bebas saja gitu. Akhirnya selesai 23 hari itu. Dan buku itu sangat populer waktu itu, ya kan? Bahkan dikatakan cara mengajar filsafat yang baru katanya gitu, seperti dunia Sofi katanya gitu. Karena saya bercerita saja gitu apa yang saya alami gitu. Nah, jadi ada saat-saat di mana kita merasa, wah ini kok kita belum menulis ya, padahal kita udah tahu gitu. Jadi tulis aja begitu. Ya. Tapi memang syaratnya harus banyak baca lah gitu. Harus banyak informasi yang sistematis gitu, bukan informasi yang macam-macam. Kita banyak informasi macam-macam kan yang bukan di bidang kita. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ada tujuan menulis, kita harus fokus membaca. Nanti ada di bagian keempat dari kita ini bagaimana membaca yang baik, bagaimana membaca yang efektif, tapi tetap mendalam, nggak terlalu banyak menghabiskan waktu dan sebagainya. Ada nanti kiat-kiatnya. Begitu ya, saya kira benar itu. Ya. Baik, tapi gini ya, saya ingatkan punya banyak informasi saja belum tentu juga bisa menulis. Kalau belum tahu seninya, makanya kita pelajari seninya. Terima kasih, Prof. Iya. Ya, sama-sama. Ya, sudah cukup Mas Ansar. Baik, ini Mas Prof Ansar, mau nanya sedikit. Bu Rika ya, silakan Bu Rika. Ya, terima kasih. Saya ingin tahu kiat-kiat kalau Prof merasa jenuh. Prof, karena saya kan di perpustakaan itu kan sangat-sangat rutinitas banget, Prof, gitu. Jadi ya. Kadang kalau misalnya mau memulai tulisan, kita lagi merasa berada di tengah proses, tahu-tahu diberikan pekerjaan yang harus dikerjakan, istilahnya kejar waktu, time limit. Dan sometimes kita merasa hilang momentum. Gitu. Benar. Nah, itu triknya bagaimana, Prof? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Silakan, ya apalagi kalau ketemu jenuh itu, Prof, gitu. Coba aja ya bayangkan Ibu Rika ya. Saya menulis autobiografi itu berapa lama? Setahun, Bu. Apa mungkin nggak pernah jenuh? Pasti jenuh ya kan? Tapi bagaimana kiat saya mengatasi kejenuhan gitu. Nah ini ada peristiwa sebelumnya ya. Sebelum saya menulis autobiografi, ada orang menjanjikan saya menulis biografi saya gitu. Jadi saya nggak perlu menulis sendiri ya, ada yang menuliskan. Dan itu udah saya kirim buku-bukunya, udah saya kirim foto-fotonya. Tiba-tiba setelah mungkin 2 bulan nggak bertemu gitu, nggak ada kabar. Jadi ini orang kok nggak ada kabar gitu. Waduh, kan apa ya, sebagai manusia biasa yang punya perasaan gitu, kan kita kecewa ya kan, kecewa. Tapi nah di saat kecewa itu ya, saat kecewa memuncak, saya kemudian berpikir positif. Saya bilang kenapa harus tergantung sama orang lain untuk menulis riwayat saya sendiri? Apakah saya tidak bisa, gitu kan? Jadi autobiografi itu sebenarnya sebagian adalah keinginan saya untuk menunjukkan bahwa saya juga bisa menulis autobiografi gitu. Nah, itu kan tekad gitu, kayak ingin membuktikan bahwa saya bisa gitu. Nah, pada saat jenuh itu timbul lagi tuh dorongan itu, Bu, gitu. Jadi memang cita-cita harus luhur gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita jenuh, kita diingatkan lagi, jangan berhenti di sini. Perjalanan masih jauh, tapi pasti kalau itu masih bisa. Jadi kesabaran, ya kan, ketabahan, stamina, ya kan. Tapi juga harus mengatur istirahat, makan yang baik dan sebagainya, itu harus dikelola gitu. Kalau enggak mungkin lah bisa menulis 1 tahun terus menerus kan. Nah seperti itu, Bu. Jadi harus ada apa ya? Satu gairah yang luar biasa, motivasi dari dalam untuk bisa selesai apapun yang terjadi gitu. Nah, jadi ada momen yang kadang-kadang momentum yang terputus. Itu kita jangan menyerah di situ. Kita harus ciptakan momentum yang lain yang bisa menyambung. Itu gitu, Bu. Harus ada benar-benar. Ya, Bu, mengerti ya, Bu ya? Iya, ngerti, Prof. Kalau boleh nyambung, Prof. Ya, Itu boleh, cara boleh. memelihara fokus untuk ke satu titik menyelesaikan autobiografi selama sekian lama itu gimana, Prof? Memelihara fokus, Prof.
Ya tadi saya ingin ada keinginan untuk membuktikan bahwa saya bisa menulis lebih baik daripada orang yang mau menuliskan saja, kan? Motivasi jadinya, Prof ya. Iya, jadi gini, suasana yang negatif kita ubah menjadi positif gitu. Kan itu sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu kan tenaga sebenarnya kan. Tapi kemudian diarahkan kepada yang positif, energinya diarahkan ke situ untuk membuktikan gitu. Nah kalau kita gagal di tengah jalan kan malu, kita berarti nggak bisa membuktikan. Jadi walaupun itu apa itu ikhlas atau tidak ikhlas, nggak apa-apa Bu gitu ya. Yang penting itu harus selesai gitu. Yeah. Nah, ya, jadi jangan terlalu cengeng gitu. Terhalang sedikit udah kemudian nggak bisa maju lagi. Harus ciptakan momentum, ya kan? Jadi seperti itu. Saya sebenarnya kan juga mengerjakan yang lain tuh, ya. Menulis itu kan mengerjakan yang lain juga, tugas-tugas ya, menulis artikel lah, memeriksa ratusan mahasiswa seperti itu. Tapi kalau memang kita fokus, ya sambil nyetir juga kita pikir kan apa yang mau ditulis setelah sampai ke rumah gitu. Ya, jadi motivasi lagi tuh Bu ya, yang motivasi, konsentrasi. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Rika. Kita masih ada waktu, Prof Mul ya, masih ada 14 menitan sampai 15 menit. Ya. Silakan. Yang lain yang ingin bertanya, yang mau disertasi tesis. Perasaan, boleh saya bertanya? Monggo, Mas Nurdin ya, silakan Mas. Ya, Prof Mul, menarik sekali pembahasannya. Saya jadi ini Prof yang tadi dikatakan menulis itu ada posisinya subjek tidak mati dan tapi kemudian kita punya satu argumen yang kuat. Kalau ini kalau saya membaca ini secara pribadi, Prof membaca buku Prof Mul kan salah satu tema yang diangkat kan tentang masalah sekularisasi ilmu dan itu ditemukan di banyak bukunya Prof sendiri itu. Saya ingin tahu apakah misalkan itu tadinya itu adalah gagasannya itu subjektifnya adalah gagasan sendiri tentang saya ingin buktikan ada sekularisasi dan saya bisa melawan itu dan kemudian gagasan itu dikasih di buku 1 yang kemudian nanti di buku 2 dikembangkan lagi sehingga makin banyak itu adalah pengembangan dari ide itu jadi gagasan yang berkembang itu. Saya penasaran dengan itu. Gini itu panjang sejarahnya tuh. Saya tuh di IAIN waktu itu kan senang sekali belajar teologi yang rasional. Jadi teologi Mu'tazilah yang saya impian gitu. Tapi lama-lama saya bilang nggak, teologi Mu'tazilah waktu rasional itu masih dibatasi oleh wahyu gitu kan. Jadi saya ingin membahas filsafat yang benar-benar bebas gitu. Akhirnya saya pelajari eksistensialisme, saya pelajari ateis dan sebagainya, sampai saya hampir-hampir menjadi ateis gitu. Ya kan? Jadi setelah itu saya sadar bahwa waduh ini gagasan di barat ini bahaya gitu. Ya kan? Bisa membawa orang kepada kekafiran gitu. Jadi dari pengalaman itu saya tahu bahwa ini barat itu sekuler itu dan bahaya gitu. Jadi itu terobsesi oleh itu, saya mau buktikan bahwa Islam punya teori yang lebih baik dari itu. Jadi memang dorongan untuk membantah ya, membuktikan salahnya itu udah lama tuh tertanam. Jadi bukan baru-baru aja gitu. Dan itu terrefleksi dari banyak buku saya kan. Seperti itu. Karena bagi saya kalau salah gitu. Dan saya buktikan kesalahannya dengan argumen. Tapi tadi itu kebenaran itu kan subjektif. Jadi kebenaran menurut saya, salah juga orang barat menurut saya. Kalau menurut orang barat kan nggak salah gitu kan. Tapi saya sebagai orang Muslim yang menemukan kebenaran, saya harus katakan ini yang benar, ini salah gitu. Makanya di mana-mana mungkin kalau baca buku saya tercecer-cecer kritik saya kepada barat yang sekuler, ya kan? Seperti itu. Tapi itu udah mendalam banget itu karena saya hampir dibawa kepada kafiran kalau tidak dibantu oleh Jalaluddin Rumi itu. Gitu ya, Mas. Ya Prof, kalau mau nyambung sedikit Prof, apakah itu misalkan kan terakhir kemarin kan tentang psikologi Islam, apakah misalkan Prof itu tadinya itu adalah mengembangkan tadinya dari filsafat dulu, kemudian nanti ke biologi, ke mana-mana, jadi apakah itu sebenarnya semacam satu proyek besar dicicil-cicil gitu atau ilmunya itu berkembang sendiri gitu Prof? Karena berkembang sendiri aja. Jadi gini, salah seorang yang mau membawa saya ke kafiran itu Sigmund Freud gitu. Makanya saya kemudian baca psikologi gitu. Akhirnya dikembangkan di situ sampai kepada behaviorisme, kepada humanisme dan sebagainya. Jadi berkembang begitu secara alamiah saja gitu. Jadi karena Sigmund Freud ini udah benar-benar dia bilang kan begini. Tuhan itu
adalah proyeksi dari kelemahan manusia. Jadi sebenarnya Tuhan itu diciptakan oleh manusia dengan memproyeksikan kelemahan dia. Seperti kita masang lilin di bawah tubuh kita, ada bayangan besar, itulah Tuhan. Tapi itu kan ilusi katanya, itu kan ciptaan manusia. Kata dia daripada menyembah Tuhan yang kita ciptakan, lebih baik kita hadapi dunia dengan rasional, gagah gitu. Apa nggak terbodoh waktu itu ya? Jadi akhirnya saya berpikir, iya, jangan-jangan Tuhan nggak ada, buat apa kita sholat dan sebagainya itu. Di situ saya merasa tertantang gitu. Makanya saya terus baca sendiri tuh. Sigmund Freud itu ego dan superego, ada interpretation of dream, ya, Moses and monotheism, culture and discontent. Saya baca semua tuh secara sendiri aja gitu. Yang biologi ya, yang Darwin, ya Lamarck dan sebagainya saya baca juga gitu. Nah seperti itu. Tapi itu berkembang sendiri aja Mas. Tapi nanti kan udah lama berkembang jadi ilmu gitu. Akhirnya saya menyusun buku dari pengalaman-pengalaman itu. Begitu Mas Nurdin. Oke, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Mas Nurdin. Terima kasih banyak. Baik, silakan yang lain bisa langsung bertanya ke Prof Mul. Kita alhamdulillah masih ada cukup waktu, tinggal 11 menit lagi. Silakan. Ya, ini yang lagi menulis skripsi nih. Tadi siapa tuh? Bang Miska katanya mau nanya. Silakan. Ya, silakan. Iya, Prof. Menarik nih, saya udah tulis beberapa catatan, ini poin-poin yang saya anggap penting juga nih untuk membantu saya mempermudah menulis tesis. Mungkin saya lebih kepengen cerita aja sih sedikit. Sebenarnya saya lagi proses nulis jurnal juga kan. Sebenarnya saya udah ngirim jurnal. Kan ada kalau syarat tesis kan buat jurnal. Saya udah kirim tapi belum, prosesnya emang agak lama ya kalau jurnal itu kan. Iya benar. Saya benar-benar ada tugas gitu, target gitu ya. Sebelum tanggal 3 Maret tuh saya udah harus submit, tapi setengah aja nih belum nih, padahal sekarang udah tanggal berapa ya? Saya tuh kayak khawatir sendiri gitu ya kira-kira. Ini untuk tesis apa untuk artikel nih? Jurnal. Jurnal artikel lah ya. 3.000 kata dia minimalnya. Saya masih 3.000 kata, tapi saya masih 1.400 gitu. Oke. Sepertiganya. Dan harus pakai bahasa Inggris dan temanya temanya sih bebas kayak pakai bahasa Inggris, terus kayak grammarnya tuh kayak bagus, harus bagus katanya gitu kan. Nah, ini saya merasa gimana? Bingung juga sih gimana gitu ya. Kira-kira gimana nih? Enggak, ditulis aja dulu ya, dengan grammar yang acak-acakan, ditulis aja dulu. Jangan sampai ada momen yang bagus itu karena mikirin bahasa nggak jadi ditulis aja. Kalau perlu pakai bahasa Indonesia saja dulu baru terjemahkan, boleh juga gitu. Mana aja yang dipikir lebih melancarkan gitu. Itu cara saya. Kalau saya mau udah ada gagasan kan udah ada tuh dalam pikirannya. Sedikit banyak sudah ada, ditulis aja dulu. Nanti kan bisa di-add, bisa dikurangi gitu kan. Seperti itu. Jangan terhambat, itu yang beban itu. Oh, harus pakai bahasa Inggris. Kalau mau misalnya nanti bisa pakai bahasa Indonesia dulu, Kalau yakin dengan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa dengan grammar yang acak-acakan. Nanti kita bisa bereskan kok grammar. Ya kan, adverb-nya, ya kan, adjektifnya dan sebagainya itu bisa gitu. Nah, saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu lebih susah daripada menulis ke dalam bahasa Inggris. Karena apa? Kalau menerjemahkan, kan buku Canur yang saya terjemahkan, itu harus mengerti dulu pikiran Canur gimana gitu. Karena tulisan Canur kadang-kadang panjang-panjang, susah juga mengertinya. Jadi harus mengerti dulu, baru dituliskan dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi pilih aja mana yang lebih kira-kira bisa cepat. Kalau saya sih biasanya menulis dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau mau menulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu. Kalau saya menerjemahkan paling pinter lah. Jadi kalau udah ada bahasa Indonesianya kan tinggal diterjemahkan gitu kan. Seperti itu. Tulis aja dulu apa yang kira-kira sudah menjadi buah pikiran kita. Nanti kan di komputer ada saatnya kita memperbaiki. Tapi kalau kita macet di situ karena ketakutan gitu kan. Takut bahasa Inggrisnya nggak baik gitu. Sehingga akhirnya nggak menjadi nulis salah itu. Itu namanya nulis dengan hambatan gitu. Jadi mana saja dulu tulis aja cepat dengan tangan atau tik dengan tuh bahasa Indonesianya apa. Baru tinggal diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Kalau perlu bantuan mungkin Ad bisa bantu. Oh iya. Miska lebih bagus itu. Oh, gitu. Boleh satu lagi nggak? Ini sebenarnya boleh silakan.
pengen minta tips juga. Jadi kan gini, saya kan pagi sampai sore kerja, pulang malam, pulang sampai rumah malam, macet segala macam. Itu saya benar-benar bingung kayak gimana ya ngatur waktunya, kapan gitu saya nulisnya gitu. Jadi kayak sebenarnya udah saya kayak plot gitu kan waktunya nih, pulang sampai rumah maksimal jam 8:30 misalkan, saya beres-beres mandi segala macam baru. Tapi ketika udah lihat laptop tuh kayak bener-bener capek, ngantuk gitu. Harus istirahat dulu, harus istirahat. Kalau strategi saya kayak gitu, pulang kerja jam 8, mandi, tidur. Nanti jam 2, ya kalau misalnya yang belum biasa sih mungkin harus pakai itu kali ya, alarm ya, jam 2 bangun. Kalau tidurnya pulas gitu, berkualitas, bisa kok, bisa. Menulis waktu itu paling enak. Sampai subuh kita bisa. Kalau kan nggak setiap hari tentunya ya kan. Tapi artinya kalau mau cari waktu yang kalau sudah begitu, wah kalau misalnya habis baru pulang gitu masih capek nulis lagi memang nggak kuat lah kita ya kan. Jadi ikutilah cara saya gitu ya. Jadi kalau saya dulu kan juga saya ngajari para Madinah tuh dari Ciputat. Aduh, pulang sudah jam 10 kadang-kadang baru sampai ke rumah ya kan. Udah nggak bisa lagi lah ya kan. Jadi kadang-kadang ya saya 12 jam tuh di jalan jadinya. Nah, jadi nyuri-nyuri waktu lah, ya kan? Gitu. Nyuri waktu, tapi kita harus bisa istirahat memang penuh lah. Jangan banyak pikiran apa-apa lah gitu. Tidur aja pokoknya udah capek kan. Nanti jam 2, jam 3 nggak apa-apa. 2 jam sampai subuh, enak banget gitu. Ya, itu tips saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Selamat mencoba ya, Mbak Miska ya, nanti ya. Iya, jadi habis kursus ini langsung istirahat dulu, nanti nulis jam 2 malam. Oke. Nanti siapa Miska ya? Ya, Miska Husten. Ya. Nanti ya kalau misalnya udah jadi bahasa Inggrisnya boleh juga dikirim ke saya. Siapa tahu saya itu grammarnya, ya kan? Ya. Tapi udah jadi ya. Ya. Ya udah. Dan untuk informasi aja, Pak Mul ini kan terjemahannya dibaca oleh Greg Barton. Itu seorang Indonesianis yang dari Monash. Dan menurut Greg Barton tidak perlu ada banyak revisi. Mungkin juga tidak ada revisi karena Pak Mul itu sangat bagus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Iya, cuman idiomatik katanya yang idiomnya itu. Tapi alhamdulillah sih nilai bagus gitu. Karena saya juga mengerjakannya, kalau saya mengerjakannya harus sempurna. Jadi dibaca berulang kali gitu, salah ejaan saja saya salah, saya nggak betah gitu, harus perbaiki gitu. Yeah. Dari dulu waktu saya nulis skripsi itu nggak ada satu huruf pun yang harus diganti, udah selesai. Jadi nggak perlu ada perbaikan gitu. Yeah. Karena saya tuh gitu perfeksionis lah kalau dalam hal kerja gitu. Iya. Dan ini juga Pak Mul, untuk Bapak dan Ibu, saya udah cerita, saya ini tim yang mengetikkan tulisan Pak Mul. Ketika saya membaca tulisan Pak Mul dan saya pindahkan ke komputer, itu sangat minim kesalahan. Itu luar biasa Pak Mul. Jadi memang hati-hati dari awalnya ya, sehingga tulisan tuh nggak banyak typonya gitu. Ya saya sebagai informasi aja. Jadi waktu saya menulis buku yang nanti dibagikan ini Seni Mengukir Kata, saya tulis tangan, Aan yang pegang tuh, Aan yang ketikkan gitu. Iya betul. Jadi dia udah mengerti dari awal tuh buku itu ya kan. Iya. Makanya dia praktekkan ya, akhirnya dalam waktu 2 minggu selesai skripsi. Iya, betul. Dan alhamdulillah untuk teman-teman saya sekarang sudah mengedit hampir 10 buku. Saya pribadi udah menerbitkan hampir ada sekitar 7 buku saya pribadi, dan kalau rame-rame ada sekitar 10 bukuan lah. Jadi ini berkat Pak Mul ini, jadi ngikutin jejak beliau lah gitu. Saya alhamdulillah yang saya udah tulis ada 60, yang diterbitkan baru 32. Jadi masih ada yang cari-cari ini lagi penerbit gitu. Iya. Dan nulis udah menjadi hobi sih, jadi harus nulis aja. Ayo, jadi semangat untuk teman-teman semua menulis ya. Baik, kita masih ada 3 menit lagi sebelum closing nanti dari Pak Mul. Masih ada. Mungkin ada, silakan kalau ada. Ya. Sudah ya? Sudah kayaknya. Kalau sudah kita closing aja dari Pak Mul. Monggo Pak Mul supaya kita bisa istirahat lebih nyenyak malam ini. Iya. Siapa tuh ada yang mau nulis jam 2 ya? Iya, siap, betul. Ditantang tuh. Oke.
Jadi begini, mungkin nanti saya akan memberikan pengantar sedikit saja, ya, lebih banyak tanya jawabnya gini. Jadi lebih tahu kan masalahnya gitu. Karena kalau saya ceramah kebanyakan belum tentu itu menjadi masalah bagi peserta ya. Jadi lebih baik kita mengorek dari peserta apa yang menjadi masalah. Biarpun kecil sebutkan aja gitu sehingga kita bisa menyelesaikannya. Minggu depan kita akan bicara tentang tulisan populer. Jadi saya ini sebagai penulis sudah menulis puisi, menulis cerita rakyat, menulis novel, menulis macam-macam lah gitu. Nanti saya akan ceritakan apa fungsi menulis puisi itu. Itu ada fungsinya tuh, ya kan? Nanti saya akan ceritakan bagaimana emosi itu bisa membuat kita lebih kreatif gitu. Ya, kalau misalnya waktu sakit hati itu banyak tuh yang kita bisa tulis tuh. Waktu putus cinta banyak yang kita tulis karena emosinya terketuk gitu. Kalau kita nggak punya masalah gitu, nggak ada masalah emosi, susah itu keluar kata-kata itu kan. Jadi kalau lagi rindu misalnya itu bisa, wah kata-kata banyak banget. Artinya apa? Emosi itu perlu diketuk untuk mengeluarkan ide-ide. Nanti insya Allah minggu depan kita cerita tentang itu. Ya, jadi saya harap apa yang kita sampaikan itu bukan kemudian berhenti di sini gitu, tapi di follow up gitu ya kan. Yang kurang bacaan ya baca yang banyak-banyak gitu ya. Yang tadinya masih ragu, takut ini takut itu tulis aja ya sampai selesai dulu baru nanti kita bisa revisi. Itu saja barangkali ya. Baik. Mudah-mudahan nih 4 kali pertemuan juga bisa memberikan sesuatu dan membuahkan tulisan nanti. Ya. Insya Allah. Oke. Dan nanti juga untuk Bapak Ibu sekalian, Insya Allah saya dan Pak Mul Insya Allah akan juga mendampingi untuk penulisan bukunya. Jadi nanti kita bikin antologi ya Pak Mul ya. Iya. Pengalaman menulis, nanti diberi pengantar oleh Pak Mul. Nah ini juga satu hal yang akan kita lakukan lah gitu. Atau jadi bisa nggak? Ya Pak. Bisa nggak diberi ini? Misalnya gini, menulis secara subjektif ya, yang kita rasakan sendiri, jangan merefer ke yang lain yang belum kita baca tentang siapa itu Tuhan, alam dan manusia. Jadi ada yang menulis Tuhan saja, ada yang menulis alam saja, ada yang menulis manusia. Tapi pribadi aja gitu. Inilah Tuhan menurut saya. Kan kita sudah bertuhan lama ya. Tapi ada nggak konsep kita sendiri tentang Tuhan gitu? Ya kan? Tuhan itu bagi saya ini gitu. Itu kan bisa tercengang gitu. Ternyata kita belum punya konsep Tuhan gitu. Walaupun subjektif nggak apa-apa gitu. Bisa nggak Anto? Jadi nanti kita bukunya Tuhan, alam dan manusia gitu. Jadi berapa dibagi 3 lah. Kalau 5 orang tentang Tuhan, 15 tentang alam, 15 tentang manusia ya kan? Nanti kita ontologikan gitu. Iya, baik Pak Mul. Itu bisa Pak Mul. Dan nanti beri pengantar Pak Mul bukunya. Iya. Iya tuh. Jadi Insya Allah akan beri pengantarnya. Jadi Insya Allah tenang aja Bang Miska, ini dan teman-teman yang lain yang sedang buka juga buat tulisan. Jadi ini sambil jalan ya. Jadi iya. Insya Allah pelan-pelan kita akan sama-sama. Boleh kok kalau misalnya udah punya naskah mendesak banget boleh kontak saya. Nanti sudah punya itunya. Ya. Untuk bisa mungkin ada waktu saya mengoreksi atau bagaimana gitu. Ya. Oke. Insya Allah saya eksklusif didampingi oleh beliau, oleh Prof Mul. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Prof Mulyadi. Ya, sama-sama. Ya. 9. Kecuali Mas Ansar itu udah pukul 10 kali ya, masalah di sana ya. Ya. Udah lebih malam di Makassar dan iya yang di Burika udah malam juga itu di Mataram. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prof Mulyadi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu juga. Itu yang paling penting tuh. Itu yang paling penting. Ya, doakan saat ini sehat ya. Amin, Prof. Amin. Dan sampai jumpa di Rabu depan ya, sehat-sehat semuanya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof Mul. Terima kasih. Sama-sama ya. Sama-sama. Ya. Ya. Tutup ya. Ya. Oke. Pamit ya.